Selamat pagi semuanya. Apakah kata saya sudah Terdengar Ibu Fadila. ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya kepada pada Bu Sairesia selaku narasumber. Terima kasih kehadirannya juga kepada para panitia yang terlibat. Dan tidak lupa juga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Yanuar atas kehadirannya sebagai perwakilan dalam acara ini, sebagai perwakilan Ijma dalam acara ini. Dan terakhir saya ucapkan juga terima kasih kehadirannya kepada para peserta acara webinar hari ini dan ini. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan webinar dengan judul strategi penulisan buku ajar. Gitu. Sebelum memulai acara, marilah kita buka dengan doa bersama. Pada Pak Sahru, monggo saya minta tolong untuk itu. Apakah Pak Sahru sudah ada? Ya, sudah. Oke, Apakah mohon suara saya izin bagi. terdengar? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sebelum kita mulai acara, mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Saya akan memimpin doa dengan sesuai dengan agama Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma filil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-taqwil. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-taqwil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sahru atas doanya. Cara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon bantuan dari Pak Kurniawan untuk menyalakan
Terima kasih Pak Kurniawan atas bantuannya. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan profil ISMA. Kepada Bu Elsa, mohon bantuannya untuk membacakan. Terima kasih. Kurniawan, minta tolong juga untuk di-share filenya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar dan juga selamat pagi Ibu Anita sebagai narasumber. Berikut merupakan profil dari ICMA, yaitu Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, yang memiliki tagline bersatu, bersinergi, berkolaborasi. Berikutnya. Next. Nah, ini halaman pertama merupakan sambutan Ketua Umum ICMA. Berikutnya. Nah, ini merupakan timeline ICMA yang dimulai pada tahun 2018 pada bulan April, yang berawal dari perbincangan sederhana beberapa dosen muda akuntansi, kemudian pembuatan grup WLG dosen muda akuntansi, kemudian masih tahun 2021 ide mendirikan organisasi, kemudian perekrutan anggota dan DPN serta Dewan Eksekutif ICMA. Masih di tahun 2021 penandatanganan akta notaris. Kemudian ICMA dilahirkan di Universitas Tanjung Pura Pontianak pada Oktober 2021. Kemudian pada tahun 2022 ICMA mengadakan Disnatalis pertama di Universitas Pancasila Jakarta. Kemudian pada tahun 2023 ICMA mengadakan Disnatalis kedua di BINUS University Alam Sutera Tangerang. Kemudian pada tahun 2024 ICMA mengadakan Disnatalis ketiga di UPN Veteran Yogyakarta. Berikutnya. ICMA memiliki visi menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun memajukan bangsa Indonesia. Kemudian ICMA memiliki misi yang pertama, memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan Tridharma perguruan tinggi berupa jurnal, menulis buku, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan sumber daya manusia guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Kemudian yang kelima, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan baik nasional dan internasional untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. Yang keenam, memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. Kemudian yang ketujuh, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu kepada masyarakat. Kemudian yang kedelapan, menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian beberapa program ICMA yaitu mengadakan webinar. Kemudian berikutnya ini juga ada program kerja. Selain webinar tadi ada bedah buku, ada kolaborasi riset antar anggota ICMA, kemudian ada kelas pendampingan dan mentoring riset. Kemudian program kerja lainnya ada bedah buku, ada talk show juga, ada pengaplikasian ChatGPT dalam riset terkini. Ini juga merupakan webinar. Berikutnya ini juga beberapa kegiatan program kerja ICMA dan masih banyak kegiatan lainnya juga. Nah, berikut merupakan struktur Badan Pengurus Harian ICMA periode 2025 dan sampai dengan 2027 dengan Ketua Umum Raffles Ginting, SEMAK,
Wakil Ketua Bapak Yanuar Nugroho, Sekretaris Umum Ibu Veronica Ananta, Sekretaris Eksekutif Bapak Agustinus Winoto, Sekretaris 1 Ibu Bunga Maharani, Sekretaris 2 Bapak Gede Teguh Prasetya, Sekretaris 3 Bapak Tri Joko Sulistianto, kemudian dengan Bendahara 1 Ibu Vera Damayanti dan Wakil Bendahara Ibu Ayu Umyana. Berikutnya ini merupakan struktur staf ahli dan staf khusus ICMA periode 2025 sampai 2027 yang dikepalai oleh Ibu Ika Swasti Putri SEMAK. Berikut bisa disimak jajarannya. Kemudian, next. Ini merupakan struktur Kepala Departemen ICMA periode 2025 sampai dengan 2027. Merupakan kepala masing-masing departemen. Next. Kemudian ini struktur ketua tim kerja ICMA periode 2025 sampai dengan 2027. Berikutnya ini merupakan struktur koordinator wilayah ICMA periode 2025 sampai dengan 2027. Berikutnya, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dengan ICMA dan berminat untuk bergabung dengan ICMA, dipersilakan untuk mengklik link yang ada di berikut ini yang sudah ditampilkan atau menghubungi dengan Ibu Dwi Rani Fauzi Lestari pada kontak berikut. Kemudian untuk informasi lain terkait ICMA bisa di IG ICMA Nasional, ICMA.nasional atau YouTube ICMA Nasional. Terima kasih. Demikian untuk pembacaan profil ICMA. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Elsa. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum ICMA. Untuk hari ini akan diwakili oleh Wakil Ketua kita, Pak Yanuar. Monggo Pak Yanuar, dipersilahkan bisa memberikan sambutan. Oke, matur nuwun, Bu Fadilah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang luar biasa ini ya kepada Profesor Dr. Teresia Dwi Astuti. Selamat pagi, Prof. Terima kasih atas kesempatannya, Prof, untuk berkenan berdiskusi dengan teman-teman dan seluruh partisipan pada pagi hari ini. Kemudian, ya, Semarang hujan, Prof. Enggak, panas di sini. Oh, panas ya. Ini Surabaya dari pagi diguyur hujan Iya. ini. Baik, terima kasih, Prof. Kemudian moderator kita ini yang luar biasa juga, Bu Yana. Ini Bu Yana lagi di Surabaya atau lagi di Papua ini, Bu Yana. Kalau di Papua mungkin sekarang sekitar jam 10:30 mungkin ya, Bu Yana ya. Betul, Papua, Pak. Oh, lagi di Papua, 10:30, hampir jam makan siang ini berarti di sana. Betul, betul. Baik, Ya. terima kasih Bu Yana atas kesempatannya juga untuk bisa memandu agenda pada kita pada hari ini. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta juga yang telah meluangkan waktunya di weekendnya yang sangat penting ini, di mana pada pagi hari ini dari ICMA kami mengangkat tema yang saya rasa ini dibutuhkan oleh banyak, khususnya untuk para penulis, khususnya untuk para dosen, peneliti, maupun mungkin ada Bapak Ibu guru mungkin ya yang juga turut hadir pada pagi hari ini. Yaitu tentang strategi penulisan buku ajar. Saya di sini mewakili Ketua ICMA yang kebetulan pada pagi hari ini belum dapat turut bergabung. Kemudian kami juga memberikan apresiasi yang luar biasa kepada tim dari Departemen Penulisan dan Penerbitan Buku ICMA ini ya, dengan komitmennya, dedikasinya juga mau berkontribusi lebih dalam menyelenggarakan kegiatan pada hari ini. Sehingga ini merupakan upaya kami dalam fasilitasi peningkatan kapasitas dosen, penulis, khususnya dalam bidang penulisan akademik yang insya Allah nanti ke depannya akan sangat bermanfaat bagi nanti para siswa kita atau mungkin mahasiswa-mahasiswa kita.
Sebagai dosen tentunya menulis buku ajar ini bukan hanya sekedar kewajiban administratif ya Bapak Ibu ya, tapi juga sebagai bagian integral dari tugas kita khususnya dalam mendukung dunia pendidikan tinggi, sehingga harapannya dengan nanti akan ada asupan-asupan dari Prof. Teresia, buku ajar yang berkualitas nanti tidak hanya membantu mahasiswa untuk memahami materi dengan lebih baik, tapi juga membangun atau memperkaya hasanah akademik kita yang nanti kita akan bangun bersama. Karena tantangannya ini sekarang semakin luar biasa nih. Banyak siswa-siswa kita mungkin cenderung lebih banyak mencari jawaban cepat melalui teknologi, melalui kecerdasan buatan. Barangkali misalnya kita menugaskan mahasiswa mengerjakan tugas pun mereka lebih pakai cara yang instan begitu. Atau mungkin misalnya sesi presentasi di dalam kelas secara berkelompok, jawabannya makin kemana-mana nih. Atau materi PPT-nya atau kanvanya makin kemana-mana karena memang mereka lebih dihadapkan dengan dunia yang mungkin lebih instan dibandingkan kita dulu mungkin ya. Yang akhirnya tema pada hari ini sebetulnya menjadi sinyal yang sangat penting, khususnya bahwa buku ajar itu harus menjadi yang lebih menarik, ya. Menjadi lebih relevan dan mudah dipahami agar nanti bisa menjadi sumber belajar utama yang nantinya bisa lebih dipercaya dan juga diminati begitu. Kemudian di tengah dinamika pendidikan juga dosen atau mungkin guru itu dihadapkan juga pada tuntutan yang semakin kompleks tentunya, mulai dari penyusunan kurikulum, pengajaran yang interaktif, termasuk agenda IJMA. Selain ini juga kita menyelenggarakan berbagai macam judul atau tema terkait dengan publikasi ilmiah. Namun salah satu isu yang masih menjadi tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan ya pengalaman mengajar kita, keilmuan kita dalam bentuk buku ajar nih sesuai tema kita pada pagi hari ini yang nanti bisa dapat lebih mudah dipahami, lebih relevan untuk kebutuhan siswa-siswi kita begitu. Baik, saya berharap kegiatan ini juga dapat memberikan wawasan tentunya ya Bapak Ibu sekalian untuk nantinya kita bisa lebih produktif berinovasi dalam penulisan buku ajar. Akhir kata, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar. Semoga ilmu yang diperoleh dapat langsung diaplikasikan atau mungkin Bapak Ibu sudah memiliki draft yang sudah siap dituntaskan ya atau bahkan sudah siap di finishing atau sudah siap di launching barangkali. Sehingga kegiatan pada hari ini nantinya dapat sesuai dengan membawakan manfaat besar untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke Bu Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Fadila, monitor. Terima kasih Oh Pak ya, Yani. ya, Mungkin maaf Pak sambil nyambi soalnya saya. iya, ya. Karena saya menggantikan Pak ini. Oh ya, siap, siap. Terima kasih. Monggo Bu Oke, Fadila. oke. Nah, terima kasih Pak Yanuar atas sambutannya. Untuk berikutnya kita langsung masuk ke acara. Kepada ini kita langsung masuk ke acara yaitu ke penanganan moderator. Moderator hari ini adalah bentar, mohon maaf karena saya ini menggantikan jadi saya masih moderator kita hari ini adalah Bu Yana Ernawati. Beliau adalah uh, dosen di Fakultas di Universitas Yabis Papua dan ini kebetulan juga teman sekolah saya di Erlangga University, sering bertemu sama beliau di mata kuliah kayak gitu.
Beliau adalah berikut adalah kualifikasi akademiknya, kemudian bisa ditarik. Mohon maaf, beliau juga punya pengalaman yang cukup banyak dalam hal pekerjaan, gitu. Dan kita lihat boleh ke bawah lagi, ini adalah namanya, kemudian penelitian beliau juga cukup banyak. Ini adalah namanya, dan kemudian penelitian beliau sangat banyak, sudah dimulai dari beliau sangat aktif sebagai peneliti seperti itu, dan juga buku beliau juga sudah cukup banyak yang ditulis. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena kita mulainya sudah malam, langsung saya serahkan kepada Bu Yana. Terima kasih. Bu Yana, monggo. Baik, terima kasih Bu Fadila. Izin suara saya bisa terdengar baik ya Bu? Sudah jelas sekali, Bu. Baik, baik. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Yang terhormat Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi ITSMA, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Yanwar Nugroho selaku Wakil Ketua ITSMA, dan tentu saja yang kami hormati Profesor Dr. Teresia Dwi Hastuti, SEMSI, AKCE, CPA, CGEA, selaku selaku narasumber spesial kita hari ini, izin, serta Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan, dan juga Bapak Ibu pengurus dan seluruh rekan-rekan panitia yang sudah hadir. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di akhir pekan ini. Luar biasa, tetap semangat belajar ya Bapak Ibu meski libur. Baiklah, Alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di forum yang luar biasa ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya, perkenalkan, saya Yana Irmawati dari Universitas Yattis Papua, dan hari ini saya berkesempatan kembali menemani Bapak Ibu sebagai moderator dalam webinar yang sangat inspiratif ini. Webinar hari ini mengangkat topik strategi penulisan buku ajar. Webinar ini diselenggarakan oleh ITSMA sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan kapasitas para dosen dan juga tenaga pendidik dalam menghasilkan karya ilmiah, khususnya buku ajar ya Bapak Ibu, yang lebih berperan dengan perkembangan kurikulum pembelajaran saat ini. Buku ajar kita ketahui memegang peran sentral dalam proses pendidikan karena tidak hanya menjadi sumber belajar utama baik bagi siswa juga bagi mahasiswa, tetapi juga mencerminkan standar akademik dan keilmuan dari institusi penyusunnya. Penulisan buku ajar yang baik tentu menuntut pemahaman yang menyeluruh terhadap silabus, capaian pembelajaran, serta kemampuan penyajian materi secara terstruktur, komunikatif, dan aplikatif. Di tengah tuntutan tridharma perguruan tinggi bagi dosen mungkin maupun kesibukan sebagai tenaga pendidik, tentu menulis buku ajar seringkali menjadi bagian yang tertunda ya Bapak Ibu. Maka semoga melalui sesi hari ini Bapak Ibu dapat menemukan kembali semangat dan lebih percaya diri dalam menyusun buku ajar yang lebih berdampak. Marilah kita manfaatkan forum ini untuk menyerap ilmu dan berbagi gagasan. Bapak Ibu, kegiatan hari ini secara keseluruhan nanti akan terbagi dalam 2 sesi, terdiri dari sesi menyimak pemaparan materi dari narasumber kita, dan dilanjutkan sesi diskusi dan tanya jawab. Untuk kenyamanan kita bersama, mohon kepada Bapak Ibu selama sesi pemaparan berlangsung untuk menonaktifkan mikrofonnya. Baiklah, selanjutnya izinkan saya menyapa narasumber kita. Izin selamat pagi, Prof. Teresia Dwi Hastuti. Izin Prof. Selamat pagi, Selamat Bu pagi. Yana. Ya, Baik, sehat selalu Prof.
Ya, sehat selalu. Sehat selalu. Terima kasih banyak Prof. Sediaannya untuk sharing hari ini. Ya, Eh, sama. sangat baik, sangat spesial hari ini. Eh, Bapak Ibu, selanjutnya mungkin kita akan mengenal terlebih dahulu secara lebih dekat Profesor Teresia ya Bapak Ibu. Izin mungkin saya boleh dibantu operator untuk CV dari Prof. Teresia. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, beliau adalah Profesor Teresia Dwi Hastuti. Eh, Ini berikut adalah biodata beliau ya Bapak Ibu bisa kita simak. Lalu mungkin selanjutnya beliau sangat aktif tentu saja dengan luar biasa pengalamannya ya Ibu. Bapak Ibu eh, dalam sebagai pengajar di sini. Selanjutnya eh, izin Bapak Ibu selanjutnya eh, berikut adalah riwayat pendidikan ya Bapak Ibu. Beliau melalui eh, pendidikannya mulai dari Universitas 11 Maret, strata 1, lalu Gajah Mada, strata 2, dan strata 3 di Universitas Diponegoro. Saat ini beliau bertugas atau mendapat amanah dalam jabatannya sebagai Ketua Gugus Jaminan Mutu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Sugiya Pranata yang sebelumnya juga dengan berbagai pengalaman eh, jabatan begitu ya di berbagai jabatan. Selain itu saat ini beliau juga aktif sebagai bendahara Yayasan Purba Danarpa dan juga luar biasa beliau saat ini masih aktif di asesor Lamemba ya Bapak Ibu dan juga di reviewer Java di LL Dikti gitu. Baik, selanjutnya untuk pengalaman dalam riset juga luar biasa, sangat banyak Bapak Ibu untuk riset baik baik mungkin di sini program melalui program-program hibah begitu ya Bapak Ibu, bahkan juga dari luar ya, baik di dalam maupun di luar negeri atau internasional. Baik, ini mungkin bisa kita simak bersama. Beliau pengalamannya luar biasa untuk di bidang riset, kemudian juga pengabdian bisa kita simak di sini. Selanjutnya sangat banyak ini beliau pengalamannya, mungkin bisa em, langsung ke berikutnya. Baik, kita saksikan bersama. Baik, selanjutnya. Baik, baik, sangat banyak. Baik, baik, saya kira mungkin baik. Selain itu, beliau juga aktif sebagai konsultan ini ya, Bapak Ibu. Konsultan dan pelatihan tentu saja sangat banyak mulai eh, sampai dengan saat ini ya, Bapak Ibu. Baik, mungkin secara singkat demikian ya Bapak Ibu untuk kita bisa mengenal lebih dekat dengan Prof. Teresia. Terima kasih operator, saya kira cukup. Eh, Baik, izin demikian perkenalan kita dengan Prof. Teresia, Bapak Ibu. Selanjutnya langsung saja untuk mempersingkat waktu pada yang terhormat Profesor Teresia Dihastuti, waktu dan layar kami persilahkan. Izin Ibu waktu kira-kira sekitar 60 menit ke depan. Saya persilahkan Ibu Prof. Teresia. Baik, terima kasih Bu Yana. Kedengaran ya suara saya ya? Jelas Ibu, Oke. silakan. Baik, tadi mungkin CV-nya CV yang lama ya, jadi belum ada perbaikan. Nanti saya kirim yang terbaru saja gitu ya. Siap, Oke, siap baik. Prof, Ya, siap. saya izin dulu untuk share screen dulu ya. Oke. Ya, terkait dengan strategi penulisan buku ajar ini sebenarnya memang
penting buat kita. Persis seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Yana ya, bahwa kadang seringkali terabaikan gitu. Oh, kok hilang? Sebentar, sebentar. Seringkali terabaikan oleh kita karena kita sibuk mengajar sehingga justru malah kemudian untuk membuat buku itu perlu proses yang lama, perlu waktu yang kita bisa. Sebentar ini kenapa kok terus screen-nya hilang terus ya? Sebentar ya, tak set dulu. Ya, sudah kelihatan ya. Ya, Sampun Ibu, sudah ya, oke, baik, terima kelihatan. kasih. Ya, menjadi penting juga buat kita sebenarnya ya ketika kita harus membuat buku ajar ini meluangkan waktu yang cukup banyak memang. Karena pola dalam menulis kita tuh harus terisistematis ya. Jadi tidak bisa kita sambi istilahnya orang Jawa gitu. Harus ada waktu yang konsen kita kerjakan. Jadi pengalaman saya ketika membuat buku ajar ataupun buku referensi ataupun monograf gitu ya, harus mengambil waktu yang benar-benar luang untuk kemudian bisa membuat minimal kerangka dulu. Ini adalah beberapa buku yang sudah saya buat ya. Kalau buku aja adalah saya kebetulan mengajar akuntansi keuangan lanjutan. Ini yang saya buat bukunya gitu ya dan sudah saya terbitkan di Amara Books juga gitu. Kemudian yang lainnya adalah lebih ke referensi begitu ya. Oke, saya langsung aja ke materi bahwa sebelum kita masuk ke apa sih itu buku ajar, baik juga kita mengetahui bahwa sebenarnya dalam pengakuan di dalam kinerja kita itu ada banyak buku ya yang kita bisa buat gitu. Dan memang ada tahapan sih ya, nggak selalu langsung ke buku ajar. Kita bisa berproses begitu ya. Yang pertama adalah monograf. Nah ini yang saya rasa juga menjadi output yang baik buat penelitian kita. Jadi monograf itu apa? Itu adalah buku yang berisi satu hal dalam satu bidang ilmu dengan isi yang utuh. Jadi ada rumusan masalah, ada pemecahan masalah, ada dugaan teori, ada kemudian juga yang hasilnya seperti apa, ada kesimpulan, ada data pustaka begitu ya. Nah, pola ini sebenarnya kalau saya pengalaman saya selama ini adalah saya membuat bagian dari penelitian saya. Biasanya saya akan membuatkan dalam bentuk buku monograf ini. Kalau waktunya untuk buku diktat atau buku ajar itu sulit kita buat, ini menjadi salah satu dulu output yang akan kita buat. Nah, saya punya pengalaman seperti yang tadi disampaikan ini yang eh, sorry yang di sini pengalaman saya untuk monograf itu kalau kita memang buat ini bagian dari yang ini ya business development via AI and utilization. Ini saya pengalaman bikin monograf, kemudian saya ikut dalam forum conference, international conference, kemudian terpilih menjadi monograf yang kemudian dimasukkan ke dalam buku referensi. Ya, jadi kalau monograf kan salah satu bagian dari buku referensi begitu ya. Salah satu bab gitu. Nah, itu sesuatu yang menurut saya diapresiasi lah gitu ya kita membuat karena waktu itu saya membuatnya adalah terkait dengan key audit matters ya. Jadi masih relatif baru dalam proses audit, maka kemudian dipilih untuk masuk ke dalam buku monograf yang ada. Nah ini kan sebenarnya sesimpel kita ketika selesai penelitian daripada kita hanya menaruh di perpustakaan, kita buat dalam bentuk buku monograf ini. Dan hasil ini juga cukup diterima ketika kita mau mengajukan KUM ya untuk jabatan akademik juga. Meskipun juga ada output lain yang kita bisa bikin dalam bentuk jurnal. Nah, kalau levelnya atau kecepatannya sih ya lebih cepat monograf sebenarnya daripada jurnal gitu. Kalau pengalaman saya seperti itu. Kemudian masuk level berikutnya adalah buku referensi. Nah, ini adalah tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang isinya itu sudah pembahasan dalam memang satu hal, satu bidang ilmu, tetapi merupakan kumpulan dari monograf yang sudah ada. Maka tadi ketika saya sampaikan ada buku yang dari Springer, itu adalah dia merangkum berbagai macam bidang audit ya, yang kemudian disatukan di dalam buku tersebut. Audit dan teknologi informasi. Nah, maka kemudian terkumpullah beberapa artikel-artikel dari monograf yang ada, kemudian dijadikan satu, jadilah buku referensi. Gitu. Kalau pengalaman saya adalah saya punya
penelitian yang cukup banyak di bidang whistleblowing system. Nah, itu saya rangkum ke dalam buku referensi. Dan saya punya dua ya yang relevan dengan whistleblowing system tersebut. Dan juga saya, karena saya juga ngajar tata kelola gitu ya, saya langkahkan penelitian-penelitian saya kumpulkan, saya jadikan satu, tapi nggak boleh hanya sekedar copas. Ya, tetapi adalah saya mereduksi, saya membuat kesimpulan, saya membuat intisarinya dengan bahasa yang berbeda, kemudian saya buat jadi satu buku karena memang kita meskipun ini isinya maknanya sama dengan penelitian kita, tetapi nggak boleh bahasanya sama. Tetap harus kita bawa ke dalam anti plagiarisme juga, gitu ya. Nah, kalau kita sudah siap, kemudian kita bisa masuk ke diktat. Level yang berikutnya adalah diktat. Itu apa? Itu buku pegangan untuk satu mata kuliah. Nah, ini kadang kita sebut sebagai embrionya buku ajar gitu ya. Jadi ketika kita punya kemampuan atau punya waktu lah, kalau mampu semua mampu saya rasa ya, punya waktu untuk mulai membuat buku diktat atau buku pegangan ini, yang tadi saya sampaikan tadi bahwa saya memang untuk yang buku AKL itu berasal dari buku pegangan dulu. Karena dulu mahasiswa cukup sulit menggunakan buku bahasa Inggris gitu ya. Nah, saya coba membuat dengan teman saya bagaimana kalau membuat buku AKL karena ilmunya saja sudah susah, ngitung-ngitungnya cukup banyak gitu ya. Kemudian saya berpikir, yuk kita buatkan buku diktat aja untuk mahasiswa kita gitu, agar mereka memahaminya lebih mudah. Karena waktu itu bahasa Inggris menjadi kendala juga ya buat mereka mengerti. Udah hitungannya aja susah, tambahi bahasa Inggrisnya susah juga gitu ya. Nah, kemudian saya rancang untuk jadi buku pegangan. Nah, ketika ini cukup dipakai oleh mahasiswa juga dari sharing mereka, dari pengalaman kami men-share buku tersebut untuk mahasiswa, mereka menyatakan bahwa Bu cukup membuat kami mengerti. Nah, kemudian saya berani untuk mengangkat buku tersebut ke dalam buku ajar. Nah, jadi kemudian kita akan masuk ke level berikutnya adalah buku ajar. Jadi ini adalah yang tadi modul-modul tadi, kemudian kita kumpulkan, kita perbaiki. Yang bedanya apa kalau antara diktat dengan buku ajar? Diktat itu sama dengan modul ya. Dengan buku ajar bedanya apa? Kalau modul buku ajar ini adalah sudah levelnya lebih luas. Jadi ada rancangan pembelajaran, sudah kita isi juga dengan tujuan, kemudian sasaran, kemudian kontennya kemudian kita buat, kemudian ada latihan soal. Ya, sebenarnya mirip dengan diktat, cuma lebih lengkap karena diisi dengan tujuan, sasaran, contoh soal, daftar pustaka, lebih juga luas penyebarannya. Ketika dengan mahasiswa cukup diterima dengan baik, saya baru berani bahwa oke, ini berarti bisa menjadi buku ajar yang bisa saya sebarkan keluar. Gitu, karena memang ini harapannya bukan hanya di kuliah, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lainnya yang bisa diakses oleh mahasiswa lain atau oleh pengajar lain gitu ya. Itu adalah menjadi buku ajar. Nah, yang kelima adalah ini bukan level lagi, kalau ini lebih ke yang agak berbeda ya, yaitu pedoman praktikum. Jadi ini adalah kalau kita mengajar kuliah praktikum, ini sangat penting ketika kita mampu membuat pedoman praktikum. Karena ini juga menjadi simpelnya buku ya, simpelnya tahapan yang bisa dipakai oleh mahasiswa untuk bisa bagaimana melakukan praktikum dengan baik. Terasa di akuntansi itu sangat banyak ya mata kuliah praktikum ya, bahkan sekarang kita juga merambah ke wirausahaan juga butuh adanya praktikum juga, dan itu butuh adanya buku pegangan yang cukup membantu bagaimana mahasiswa itu pada melakukan prakteknya. Ada petunjuk yang jelas dan pasti. Kita punya praktikum akuntansi, praktikum komputer akuntansi, praktikum auditing. Nah, itu sesuatu yang sangat dibutuhkan. Nah, ini saya masih melangkah untuk membuat dari buku pedoman menjadi buku ajar. Cuma memang ya terus terang ya waktu yang kita punya itu ya 24 jam dalam sehari. Itu rasanya kalau kita mau bagi-bagi dengan mengajar, dengan pengabdian masyarakat, meneliti, kemudian lanjut buku ajar itu juga harus benar-benar meluangkan waktu untuk konsen ya. Karena kalau buku ajar itu kan nyambung istilahnya ya. Jadi secara ilmu yang kita berikan itu kan dari bab pertama sampai bab terakhir itu ada leveling yang harus kita sajikan di situ. Nah, itu yang saya rasa bahwa kita butuh konsen penuh untuk bisa menyampaikan itu. Oh ya, minta maaf, ini saya nggak tahu kenapa video saya kalau saya buka agak lama kemudian mati ya. Nggak apa-apa ya, saya tutup ya. Oke, Baik. Bu, monggo, monggo, Prof. Ya, ya. Ini adalah kita kenalin dulu bahwa ternyata kita tuh punya banyak kesempatan untuk bisa
mencapai atau membuat buku, tapi dengan model yang mulai dari monograf sampai nanti kita ke buku ajar itu sendiri bisa kita lakukan. Ya, latihan sambil kemudian juga kita tingkatkan prosesnya sampai ke buku ajar begitu. Ya, memang benar-benar menuntut waktu yang banyak ya. Kalau saya mau nggak mau harus membuat karena profesor juga salah satunya adalah harus punya buku gitu ya. Itu yang saya harus menjadi penguat untuk harus segera melakukan membuat itu gitu ya. Oke, setelah kita paham tentang apa saja sih buku yang kita hasilkan gitu ya, kita melangkah sekarang adalah ke bagaimana prosesnya. Nah, kalau tadi ringkasan dari mulai monograf sampai ke buku praktikum gitu ya, nah kita bisa melihat polanya seperti ini. Jadi kalau kita bikin monograf dan buku referensi itu, biasanya memang awalnya adalah dari penelitian. Ya, jadi ada proses penelitian kita daripada hanya tersimpan di perpustakaan saja tanpa ada keinginan untuk mempublikasikan, kan nggak selalu dalam bentuk jurnal juga gitu ya. Tadi sudah sampaikan di depan tadi. Jadi dari artikel kita, dari beberapa referensi yang kita lakukan, dari beberapa, karena kita nggak bisa hanya referensi dari apa namanya penelitian saja ya, karena kita harus menambahkan teori, menambahkan bagaimana fenomena praktisnya gitu ya. Maka muncul ada artikel, ada buku referensi, ada majalah, dan juga ada beberapa teori-teori yang kita dapatkan gitu ya, dan juga ditambah dengan hasil penelitian. Nah, ini kita bisa rancang, kita bisa rancang menjadi buku monograf atau buku referensi. Ya, ini bisa dan atau ya, bukan hanya atau, bisa dan atau gitu karena kalau hanya kita bisa satu saja materi ya udah jadilah buku monograf gitu ya. Tapi kalau kita bisa menambah materi banyak dan itu adalah satu lingkup yang sama, kayak tadi saya sampaikan bahwa saya bikin whistleblowing system gitu ya di perguruan tinggi gitu. Nah, saya jadikan sebagai buku referensi karena itu ada banyak penelitian yang saya buat di situ, ada teorinya juga, ada konsepnya juga, ada definisi-definisinya juga di situ, maka jadilah buku referensi. Nah, biasanya untuk siapa buku ini? Ini biasanya untuk referensi penelitian-penelitian berikutnya yang mau mengembangkan lagi. Kalau sudah menggunakan buku referensi kan dia gampang ya. Jadi cukup satu buku aja dia sudah bisa mendapatkan banyak hasil-hasil penelitian yang ada gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau terkait dengan buku ajar? Nah, itu settingannya awalnya dari pembelajaran. Ya, kalau kita semua selalu pakai ya, setiap kali mengajar di awal perkuliahan kan selalu mengatakan bahwa ini loh ada RPS-nya, ini loh ada silabusnya. Itu kan selalu, kalau saya berikan di awal perkuliahan sebagai komitmen bersama antara dosen dan mahasiswa, bahwa di materi pertemuan ini akan mencakup A sampai Z gitu ya, dari mulai pendahuluan sampai nanti ke akhir. Dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-14. Nah, itu kan sudah kita rancang di awal bahkan sampai ke bobotnya, bahkan sampai ke metode penelitian, metode pelaksanaan kuliahnya seperti apa, atau kalau tadi ada guru ya pelaksanaan pengajarannya seperti apa. Nah, sudah tersetting dalam RPS atau dalam silabus ya. Tapi kalau mau lengkap ya sebenarnya adalah rencana perkuliahan. Ya, itu harusnya memang cukup lengkap karena itu menjadi pegangan kita untuk kesepakatan dengan mahasiswa. Bahkan kalau saya di pertemuan pengajaran saya adalah pertama selalu adalah bahasnya adalah silabus atau RPS dan RPS. Sampai ke penilaian, sampai ke metrik penilaian, sampai ke output yang harus mereka hasilkan. Itu selalu menghabiskan waktu satu kali pertemuan untuk membahas tentang RPS itu sendiri. Dari mulai materi, buku yang dipakai, metode pengajaran, kapan waktunya untuk diskusi, kapan waktunya untuk mereka kerja kelompok, kerja mandiri, kapan waktunya untuk diskusi dengan dosen, kemudian juga sampai tekniknya, alatnya, mereka harus ngapain, sampai kemudian ke outputnya mereka harus menghasilkan apa, dan juga metrik penilaiannya. Saya share memang dalam setiap kali pertemuan habis satu pertemuan untuk itu gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau kita sudah punya RPS itu sudah cukup mudah buat kita untuk membuat buku ajar. Nah, tentunya RPS kan selalu kita update sesuai dengan kurikulum yang kita punya ya. Nah, dan juga buku ajar itu juga kalau kita bikin lama ya nanti terlanjur sudah ganti pola yang baru. Jadi memang nggak mudah ya kita bikin, tetapi harus dikejar oleh waktu juga karena kadang-kadang kalau kita membuat terlalu lama ternyata sudah nggak up to date lagi.
Nah, kalau pengalaman saya dengan AKL itu kan perubahannya hanya karena standar yang berubah. Jadi cukup aman ketika agak lama. Saya membuat revisi lagi, tapi ya prosesnya sekarang masih dalam konteks revisinya gitu ya. Karena memang maunya banyak ya, maunya saya bikin banyak buku, tapi ternyata ketika mulai masuk, oh iya iya kita cuma punya 20 jam dalam sehari. Itu yang kadang-kadang membuat kita, aduh kapan ini kita mulai punya waktu untuk mengerjakan ini semua gitu ya. Memang pengalaman kita kalau kita udah punya mau tuh nggak ada waktu yang tersisa ya. Bahkan numpuk-numpuk semuanya gitu. Nah, tetapi kalau kita udah bikin RPS ya memang enak kalau kemudian prodi kita itu mengkarantina kita untuk membuat RPS. Nah, kalau saya itu saya ambil karena apa? Itulah mulai momen di mana saya bisa mulai membuat tahapan sistematis. Nanti materinya apa yang akan diberi. RPS selesai sebenarnya embrio buku saya, kerangka pikir buku saya sudah jadi gitu. Biasanya kan saya mikir bahwa oh, kalau sudah ada RPS yang sudah lengkap sampai ke subbab dalam setiap pertemuan, wah itu sebenarnya adalah sudah menjadi embrio buku ajar yang kita buat gitu. Maka ketika prodi mengumpulkan kita untuk mengerjakan, menurut saya adalah ini sebenarnya adalah waktu yang tepat buat kita untuk mulai berpikir tentang bagaimana membuat buku ajar itu karena menjadi embrionya. Bahkan 50% kalau udah jadi RPS itu sehingga kemudian dikembangkan. Kalau kita lupa dengan ada RPS itu kita jadi ingat lagi, oh ya kemarin bab satu itu isinya ini, bab dua isinya ini gitu ya. Itu akan lebih mudah buat kita untuk bisa mengingat dan juga mengisi apa yang kita butuhkan. Gitu. Maka dari RPS ini, dari pembelajaran ini, maka bisa menjadi buku-buku tadi, bisa buku panduan praktek untuk atau diktat atau buku ajar. Ya, tergantung pada tadi ya level yang akan kita raih seperti apa. Memang kalau saya lihat tes tes pasar dulu adalah ke mahasiswa sendiri gitu ya. Begitu pasarnya asik menggunakan buku, oke berarti akan mungkin sangat mungkin untuk kita bisa jual juga di luar begitu. Nah, jadi kita jadi tahu bahwa ada sumber yang berbeda antara monograf, buku referensi dengan juga buku asli itu sendiri, gitu ya. Oke, nah kemudian kita masuk gimana nih caranya membuat buku ajar gitu ya. Ini lebih ke standar secara umum saja. eh Memang standarnya sih 200 ya halaman ya. Jadi memang umumnya udah ada ukuran standar. Jadi pernah punya pengalaman teman saya membuat buku ajar, tetapi ternyata sudah dicetak, dia tidak memperhatikan bagaimana format ukuran buku ajarnya. Kan harusnya memang gede ya, cukup besar gitu kan. Nah, ketika itu format kemudian dimajukan ke dalam Java, ya ditolak dia turun levelnya bukan buku ajar gitu karena ukurannya tidak standar mengikuti yang sudah ada sayang ya sudah keluar penerbit sudah kita bayar dan sebagainya ternyata tidak bisa dianggap sebagai buku ajar. Nah maka harus kita perhatikan juga apa sih ukuran standarnya itu gitu ya. Kalau ini saya ambil dari UNESCO ya ada 15,5 kali 23 cm. Nah, itu ukuran yang harus kita pegang, ambil di situ. Kemudian berapa jumlah halamannya gitu. Kalau kita dikti menggunakan 200 halaman. Ya, kalau UNESCO bisa menggunakan 80 halaman. Untuk amannya ya kita menggunakan yang didikti. Ya, jadi minimal itu 200 halaman. Nah, itu yang saya katakan tadi bahwa gampang-gampang susah gitu ya. Udah jadi RPS mau bikin ke buku itu, kita juga harus berpikir gimana caranya menjadi 200 halaman karena itu cukup banyak juga di situ. Apalagi nggak boleh ada unsur plagiarisme di situ. Nah, kan sangat susah. Kita bikin definisi aja ya mau nggak mau harus ngambil gitu kan. Nah, itu yang strategi yang harus kuat adalah bagaimana kita bisa paraphrase agar maknanya sama tetapi penulisannya berbeda gitu. Itu yang bikin lama itu di situ ya. Karena kan kebanyakan oke mudah saja bikin 200 halaman kan ada banyak sumber tinggal ambil dari A copas masukkan semua nggak bisa. Kita harus bisa memparaphrase sesuai dengan kontennya sama tetapi bahasanya berbeda. Nah, itu yang membuat lama. Udah dapat 200 harus dicek lagi. Apakah ini aman secara plagiarismenya? Apakah ini memang level kesamaannya, similaritasnya itu masih di ACC atau tidak gitu ya. Harus ada proses di situ. Maka ketika membuat juga kadang-kadang begini, habis waktu memang untuk melakukan paraphrase. Saya ada pengalaman, tapi penelitian ya. Paraphrase sudah saya buat, begitu saya mau naikkan ternyata saatnya adalah
sekian halaman. Jadinya kemarin waduh nggak jadi sampai sekarang gitu ya. Nah itu kenapa pedoman menjadi penting untuk kita baca agar jangan sampai kita salah langkah di situ. Juga marginnya itu juga ada standarnya. Ya, misalnya atas 2,5 cm, kiri 3 cm, bawah dan kanan 2 cm. Ini menjadi panduan. Kalau saya memang sebenarnya tidak begitu care ke apa namanya ke margin dan kemudian ke ukuran ini. Umumnya kalau saya buat saya serahkan kepada penerbitan. Kalau tempat saya adalah ada bagian penerbitan soalnya jadi begitu udah jadi konsep saya udah aman tidak melebihi similaritas yang disyaratkan udah saya akan berikan kepada penerbitan untuk mereka yang kemudian bagaimana formatnya mereka yang atur gitu yang penting kan sudah jadi tinggal mereka ngatur formatnya kalau kita format kan kita sendiri juga nggak punya kemampuan cukup untuk mengolah format ya. Yang penting kan kontennya gitu. Kalau saya kan kontennya saya udah dapat isi akan saya serahkan kepada teman-teman penerbit untuk membantu di situ. Kemudian ISBN juga demikian. Ya ini harus ada agar bisa diakui sebagai buku ajar. Jadi harus punya ISBN. Pengalaman saya memang saya mengambil dua ya ISBN itu dan juga di Perpusnas juga saya ikutin gitu. Jadi syaratnya apa saya ikutin saja gitu. Dan kalau kita udah serahkan kepada teman yang ngelola itu, tentunya adalah mereka lebih tahu. Kita tinggal ikuti aja apa menjadi syaratnya kita penuhi begitu ya. Maka kita bisa menghubungi penerbit. Saya rasa hampir perguruan tinggi semua punya ya. Kalau nggak punya pun biasanya ada bagian dari perguruan tinggi kita yang punya relasi dengan penerbit luar. Pengalaman saya memang berkali-kali ya bisa menghubungi sendiri penerbit luar, tapi bisa juga lewat perpustakaan lewat penerbitan kami dan penerbit ini akan menghantarkan ke penerbit yang ada gitu. Nah, jadi dimudahkan kalau ada bagian yang mengerjakan itu gitu ya, karena memang kita tidak bisa harus sendiri semuanya, karena memang harus ada proses yang keahliannya punya di situ mendukung gitu ya. Ini formatnya. Kemudian bagaimana dengan tadi sudah sampaikan depan tadi ada beda antara buku ajar dengan diktat ya tadi sudah sampaikan saya nggak perlu jabarkan lagi gitu. Intinya ya dua-duanya harus ada tentunya ada pembahasan yang lengkap dari mulai tujuan sasaran kemudian juga penggunaannya siapa contoh-contoh soalnya seperti apa. Dan yang utama itu kalau kita mau ke buku ya, perhatikan juga dengan tampilannya itu harapnya bisa eye-catching gitu ya. Jadi orang melihat itu, mahasiswa melihat itu jadi mudah. Lihat itu nyaman, asik gitu loh. Bayangkan kalau kita bikin buku ajar, isinya ya tulisan semua gitu. Itu bisa dipastikan bahwa akan membosankan. Nah, gimana kita bisa membuat tulisan, buat buku ajar yang cukup eye-catching sehingga menarik buat mahasiswa atau siswa kita untuk belajar. Ini dari sharing dengan mereka juga ya, karena udah Bu akuntansi itu sudah isinya rumus-rumus, masih isinya tulisan semua Bu. Baik kalau dikasih ya mungkin warna berbeda atau kasih kotak atau kasih rumus seperti apa dalam bentuk kotak gitu ya. Nah itu masukan yang luar biasa dari mahasiswa yang menggunakan. Saya memang minta tolong dong direview setelah Anda pakai buku saya, kemudian apa masukan dari Anda. Nah, itu gimana caranya bisa ini ya Bu catching ya bukunya ya sehingga lihat ke sana itu jadi malah pengen lihat kemudian pengen belajar. Saya sih bawa ketawa, Pak. Jangan-jangan Anda cuma bukanya karena gambarnya saja gitu ya. Terus mereka katakan enggak Bu, dengan ada gambar itu jadi kami jelas isinya seperti apa itu terbantu banget gitu nah. Sama ini juga demikian. Jadi kalau kita mau menaikkan dari modul menjadi buku. Nah, tadi juga harus memikirkan juga bagaimana tayangan buku ini yang dimudah dimengerti tapi juga menarik gitu ya. Itu yang bedanya antara buku ajar dengan diktat. Kalau kita masih sangat terbatas. Oke, nah kemudian bagaimana kalau kita melihat pada pola isi dan kontennya untuk buku ajar itu sendiri gitu ya. Tentunya sesuai dengan kurikulum. Nah tadi kenapa saya katakan bahwa RPS itu menjadi kekuatan awal kita dalam membuat kerangka bukunya dulu. Nah, memang kadang-kadang ya karena waktu yang kita miliki itu terbatas ya. Kadang yang penting selesai ya RPS-nya ya, gitu kan. Saya yakin pasti semua mengatakan iya. Gitu ya. Yang penting selesai RPS-nya dulu. Padahal sebenarnya kalau kita mau lebih tekun membuat RPS itu adalah masanya kita membuat kerangka tadi, kerangka buku yang akan kita buat, gitu. Nah, kalau
udah ada kerangka dan setiap saat diupdate. Nah, ini juga ada masalah juga ya. Kadang kampus lupa mengupdate apa namanya RPS. Apalagi dosennya gitu ya. Meskipun dosennya adalah mengajar, tapi kan oh iya ada berubah nih karena bukunya baru, ada buku edisi baru yang harus dipakai gitu kan. Ada oh perkembangan standar baru yang harus dipakai atau perkembangan kebijakan pemerintah yang baru harus dipakai. Saya punya pengalaman kan mengajar juga akuntansi perbankan. Nah, itu kan harus terus berubah. Saya udah menggunakan buku, ternyata begitu perubahan peraturan BI berubah, OJK berubah, waduh harus membuat lagi, mencari lagi tema yang baru. Sebenarnya itu menjadi tantangan buat, wah ini bukunya baru, yuk kita bikin aja gitu. Tapi memang untuk akuntan perbankan itu kita baru mau ngetik saja beberapa bab sudah muncul lagi peraturan yang baru lagi. Ya sampai akhirnya kapan nih bukunya rampung gitu ya karena kemudian baru baru mau kita selesaikan finishing waktu ngajar ke bab yang lainnya ada lagi aturan yang baru. Nah, maka memang tadi itu kesulitan kita membuat buku ajar. Tetapi tadi ya kuncinya adalah kalau kita bisa udah punya RPS. Nah, segera aja dilengkapi RPS-nya, bukan yang sekedar syarat, tapi ini adalah embrio. Ini adalah kerangka yang kita punya untuk nanti jadi buku. Nah, itu akan bagus kalau sudah bisa di RPS-nya detail kayak gitu. Yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Tentunya kita sudah terbantu juga dengan RPS ya. Kalau kita sudah punya RPS itu kan sudah ada level ya kita apa taksonomi Bloom ya kita udah dapat juga kan. Jadi memasukkan itu ke dalam tujuan pembelajaran yang kita akan buat. Nah, beda-beda memang kalau sudah sampai ke praktikum ya ini pasti levelnya adalah tinggi. Ya harus bisa mempraktekkan, tapi kalau dari sisi konsepnya ya levelnya juga berbeda gitu. Jadi memang tujuan pembelajaran itu sesuai dengan taksonomi Bloom yang sudah kita harus cantumkan juga dalam RPS kita. Ada yang hanya mengerti, mengetahui, sampai kemudian bisa menjelaskan, tapi juga ada yang bisa membandingkan. Nah, itu yang membuat berbedanya di situ ya. Maka tujuan ini kan kalau kita lihat, kita juga harus membuat beda antara bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan seterusnya. Karena dalam konteks buku kita kan ini leveling ya, ada saat pertama itu pemahaman dulu, saat kedua kemudian bisa masuk ke dalam definisinya apa, bab ketiga itu mulai masuk ke konsepnya, bab 4 mulai masuk perhitungannya, bab 5 masuk apa. Nah, kan nyambung. Dan kemudian levelnya itu memang terus kemudian berbeda dari yang hanya sekedar mengetahui sampai ke membandingkan laporan keuangan misalkan begitu ya itu harus kita selami dari awal kita sesuaikan dengan RPS yang kita punya. Yang ketiga bahasa yang jelas dan lugas. Nah ini eh, gampang-gampang susah gitu ya sebenarnya pembiasaan kita ya karena memang kalau kita bikin penelitian kan bacanya bahasa ilmiah ya. Jadi kalau bikin buku itu kita bisa memadukan antara ilmiah dengan tapi nggak boleh dalam konteksnya adalah kontemporer. Jadi memang bahasanya harus lugas, baku, dan bisa dipahami, tidak membingungkan. Pengalaman saya dengan teman saya bisa konsultan, bahasa hiperbol gitu ya. Nah saya bilang lo ini hiperbol nih bahasanya, tolong diperbaiki. Jangan misalkan nampaknya, kemudian tentu saja. Nah kayak gitu tuh kita nggak gunakan untuk yang buku ajar ya. Tapi yang lugas, yang standar saja bahasanya gitu bukan bahasa-bahasa yang berbeda ya memang kalau kita kan punya peran banyak ya kadang-kadang sebagai konsultan juga sebagai dosen juga sebagai peneliti juga sebagai penyusun buku juga dan tentunya beda-beda kalau sebagai pembuat artikel publikasi ya bahasanya bahasa sitasi yang banyak gitu kan. Tapi kalau kita sebagai dosen mungkin penjelasannya yang cukup kuat. Kalau kita sebagai konsultan ya bahasa agak hiperbolnya kita munculkan sebagai karena ada motivasi di situ juga. Tapi kalau sebagai pembuat buku aja ya bahasa lugas yang akan kita gunakan gitu ya. Kemudian yang keempat adalah materi yang komprehensif. Nah, ini yang membuat kita kadang terjebak karena kita juga stagnan di situ. Ya, karena bagaimana bisa menganggap lengkap? Kita kadang-kadang bukan stagnan, tapi adalah kita itu jadi banyak banget buku kita karena banyak banget materi kita karena mengembangkan dari satu konsep yang ada. Karena kalau kita banyak baca, jadi tahu, oh ini kayaknya ada tambahan ini, tambahan ini, tambahan ini, tambahan ini. Jadi kemudian apa kita mau semuanya? Nah, ini yang kalau mau semuanya jadi waktu kita benar-benar harus
konsen di situ. Karena memang kalau udah dapat waktu untuk membuat buku ajar ini, evaluasi sebaik mungkin. Ya, kalau pengalaman saya adalah minimal, oke saya membuat ini satu bab selesai dulu tapi lengkap. Nah, isinya ya ada konsep, ada teori, ada contoh soal, ada pembahasannya, ada tujuan, ada sasaran. Nah, itu harus lengkap semuanya di situ. Termasuk materi yang dalamnya sendiri juga, apa yang saling terkait satu sama lain itu perlu disampaikan dalam buku yang kita mau buat. Kemudian juga harus ada contoh dan kasus. Ada pertanyaan misalkan, lo kan kita nggak ada hitungan, Bu. Ada mata kuliah yang memang nggak harus hitungan. Bukan harus hitungan, tapi kasus, fenomena yang terjadi. Kita sampaikan dalam buku kita. Itu sebenarnya enaknya adalah menambah jumlah halaman ya. Karena kasus kan kita bisa buat berbagai macam kasus secara realita kasus pakai. Atau kita membuat simplifikasi dengan kasus yang kita rancang sendiri. Nah, itu juga bisa. Kalau kalau saya sangat mudah ya membuat kasus atau membuat soal karena masih kan hitung-hitungan itu banyak gitu. Itu akan sangat memudahkan kita juga untuk memberi materi ke mahasiswa. Jelaskan kepada mahasiswa dengan contoh-contoh kasus seperti apa, contoh perhitungan seperti apa, rumusnya seperti apa, kemudian bagaimana menghitung rumus tersebut itu cukup menambah banyak halaman sebenarnya. Tapi ini menjadi ada dalam satu buku ajar gitu, nggak harus karena kuan ya, nggak harus karena ada hitungan maka harus ada kasus, nggak harus. Ini harus semua ya, bukan hanya yang kuan saja. Semua materi-materi yang kita jadikan buku ajar harus ada kasus-kasus yang akan kita sampaikan di situ, yang harus kita pakai untuk menjelaskan. Maka tadi adalah bedanya dengan buku umumnya apa gitu ya. Ini adalah ada penekanan-penekanan terkait dengan pendidikan yang akan diberi, sehingga ada koridornya jadi nggak lepas gitu ya, tetap dalam satu konteks yang sama gitu. Kemudian evaluasi, nah ini juga harus kita cantumkan dalam buku ajar kita. Jadi kalau sudah ada kasus harus ada latihan juga. Latihan kita bikin beberapa sehingga kemudian menjadi kelengkapan dalam buku ajar itu. Kalau ada latihannya tentunya akan dimengerti oleh mahasiswa. Kalau terpisah kadang-kadang hilang, tapi kalau jadi satu akan menjadi, oh ini pegangannya seperti ini. Nah, itu fungsinya melakukan evaluasi. Ada latihan soal yang dibuat, sehingga kita bisa tahu bagaimana kemampuan mahasiswa kita ketika ada tantangan untuk melakukan evaluasi terhadap kontennya atau terhadap materialnya. Nah, itu bisa kita lakukan. Kalau pengalaman saya memang saya bilang, tolong dicek ataukah belum lengkap. Nah, apa yang kurang menurut Anda? Saya sering tes kepada mahasiswa seperti itu polanya. Bisa ada buku coba dipelajari, bisa lebih mudah apa tidak, atau malah lebih sulit daripada bukunya, yang buku textbook yang kita pakai, atau bagaimana. Nah, saya sering sharing dengan mahasiswa untuk bisa tahu bahwa saya bilang, bukan karena Bu Tere loh ya yang ngasih Anda, tapi benar-benar ini adalah ketika baca ini dong enggak, jelas apa tidak. Kemudian lingkupnya sudah cukup apa tidak. Kalau sudah cukup, ya saya akan melons buku saya. Nah, itu contoh bahwa evaluasi menjadi penting, baik itu oleh kita sendiri sebagai penulis atau oleh pihak lain. Karena biasanya pihak lain itu lebih kritis ya. Karena kalau kita kan merasa udah tahu. Sehingga kemudian nggak bisa teliti untuk bagian mana yang kurang. Nah, tapi kalau ada pihak lain yang akan bisa mendukung, tentu akan lebih mudah dalam membuat buku tersebut, begitu ya. Nah, kemudian tadi yang sudah saya sampaikan berkali-kali ya, bebas plagiarisme. Jadi memang harus memenuhi panduan yang ada. Kalau standar adalah 20. Nah, nggak mudah ya mencapai angka 20. Karena kan isinya kan definisi, kadang-kadang ada, pembahasan kadang-kadang ada. Nah, kalau semuanya ada, terus bagaimana gitu ya? Bahwa ini harus dicek dulu anti plagiarisme. Nah, kalau sudah bisa menjadi motivasi buat yang lainnya. Harusnya demikian polanya ya. Jadi mulai dari awal bagaimana membuat, ya kita lihat kurikulumnya dulu, kemudian lihat RPS kita, sampai nanti kalau harus mengplagiasi dulu sebelum kita kirim ke penerbit gitu ya, atau bahkan sebelum kita kirim ke editor gitu ya. Jadi harus selengkap ini memang ya yang dibutuhkan. Oke, nah kemudian kalau kita lihat dari sisi bagaimana penyajiannya, nah logis dan sistematis. Jadi ada subbab itu sebenarnya membantu kita untuk bisa membuat sistematika kita tuh terbantu oleh subbab-subbab yang kita buat.
Jadi kayak kita meruntutkan sendiri sih, termasuk tadi saya katakan bahwa ketika membuat subbab di dalam RPS itu sudah berpikir bahwa kenapa kok A dulu, kenapa kok kemudian B ini, kemudian D ini, kenapa? Nah itu kan untuk bisa menjabarkan sistematikanya. Karena konten dari buku kita kan sebenarnya membantu mahasiswa untuk memahami secara tahap demi tahap. Nah, itu dibutuhkan untuk mereka paham level-level mana kami dulu. Mereka dapatkan dulu yang level yang mana. Sehingga harapannya adalah nanti akan bisa sistematikanya didapat. Nah, maka kalau tadi saya katakan bahwa ini RPS adalah kerangka. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian pengen membuat, mulailah dari RPS ya. Coba dicek nanti kemudian bikin kerangkanya sampai ke subbabnya. Evaluasi dulu, logis nggak kira-kira? Sistematis nggak kira-kira? Kalau sebenarnya pasti ya udah bikin subbab A, B, C dan sebagainya itu sudah sistematis. Cuma logis nggak nanti isinya ini apakah nyambung satu dengan yang lainnya apa tidak. Nah itu perlu cek dulu gitu ya. Kemudian menarik dan menstimulasi otak. Makanya saya katakan bahwa bagaimana caranya membuat orang tertarik. Di awal sudah disampaikan bahwa hasil dari mahasiswa mengatakan bahwa Bu, taan Bu. Nah saya berpikir oh ya mungkin kayak kayak buku-buku textbook ya ada ikhtisarnya, ada kotak rumusnya, ada kotak lain yang example-nya, ada warna berbeda dari subjudulnya gitu. Nah, ketika kita rancang demikian, kemudian mahasiswa menjadi tertarik untuk bisa ke sana. Sehingga apa ya? Kebosanan membaca textbook itu membaca buku asli itu menjadi hilang. Karena kemudian kadang-kadang begini sih kalau saya lihat di mahasiswa ketika membaca tuh. Dia bukain terus ya habis ini apa ya, habis ini apa ya gitu ya. Kemudian kalau saya mengatakan bahwa oke lihat di halaman ini tabel ini, nah mereka kemudian langsung apa ya melihatnya. Apalagi kalau AKL ya ada sampelnya jadi lebih mudah untuk di situ ya. Dan juga informasinya harus akurat. Maka tadi saya katakan bahwa terkadang kita harus mengikuti perkembangan di luar, tergantung mengikuti apa sih mata ajar yang kita akan bikin bukunya. Nah, kalau tadi saya sudah jelaskan di depan tadi bahwa ketika saya mengajar akuntansi perbankan gitu, nah peraturan dari OJK harus saya ikuti. Bagaimana kemudian ada perubahan apa, yang kebijakan terbaru apa, kenapa dilakukan kebijakan ini, bahkan cerita tentang kondisi pandemi itu kan sesuatu yang mengubah message sebelumnya gitu ya, harus diganti juga dalam update materi kita. Nah, itu yang saya bilang bahwa harus mungkin karena kemudian kita launching pun buku akan ada perubahan, kita akan bikin buku kedua, buku ketiga atau revisi ketiga, kedua dan sebagainya. Itu rancangannya demikian, tapi dalam prakteknya ya tidak semudah yang kita karena waktu kita yang sangat terbatas tersebut. Jadi memang harus informasinya itu ada sumber yang jelas. Dan juga karena ini kan sebenarnya untuk diketahui secara umum juga ya, sehingga diamini oleh yang membaca bahwa oh iya ini kalau dikorsek juga dengan realita di lapangan memang ini sesuai dan itu dibutuhkan gitu ya. Maka kenapa harus ada akurat karena harus dibuktikan dengan sumber-sumber yang bisa dipercaya dalam membuat buku. Kemudian juga memperkaya pemahaman. Nah, kadang kalau kita bikin buku atau baca buku tempat lain kan bisa pisah-pisah satu dengan yang lainnya. Nah, harapannya itu buku ini bisa singkat, padat, jelas, tapi juga cukup detail menjelaskan hal-hal khusus yang di panduan menjadi penekanan dalam materi tersebut. Nah, harapannya adalah baca buku kita itu sudah mendapat yang kita cari. Nah, karena kenapa kita meramu dari mulai konsepnya, jadi teorinya, jadi contoh soalnya, jadi bagaimana pembahasannya, kemudian juga ada contoh kegiatan untuk bisa melatih, ada soal-soal yang kita bisa harus kerjakan, sehingga bisa mengevaluasi apakah kita mudeng dalam buku di depan. Nah, itu kan harapannya adalah jadi paham. Si pembaca ini jadi tertarik kemudian paham bahwa oh kayak gini tuh ternyata. Nah, itu yang harapannya makna dari buku menjadi dapat ya dengan cara pola penyajian seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk ke penerbit. Nah, bagaimana dengan penerbitnya? Nah, tentunya kan sudah harus mencari penerbit yang memang ini bisa memiliki SBN tadi ya, kita harus mencari penerbit yang bisa menguruskan itu ya.
Enggak lama sih kalau pengalaman saya ngurus ISBN itu 2 minggu udah bisa dapat. Tapi memang kalau teman saya mengatakan bahwa eh, nggak selalu cepat, tergantung pada antrian di sana. Ya, saya buku yang pertama pernah hanya 2 minggu, tapi buku yang kedua bisa sampai 2 bulan, baru kemudian bisa turun ISBN tersebut. Apakah itu pakai ISBN atau ISBN sama aja. Tapi ceritanya lebih mudah ISBN, lebih cepat ISBN kalau dalam pengurusan tersebut. Tapi memang beda 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 pasar ya, beda sasaran. Kalau ISBN kan memang bukunya itu kita cetak dan kita sampaikan ke perpustakaan gitu ya untuk dipajang di sana. Tapi kalau ISBN itu kan enggak kita cetak, kita masukkan ke plafon khusus yang bisa untuk akses orang. Mungkin misalkan ke repositori gitu ya. Nah, itu yang membuat beda. Kalau cetak ya ketiga juga perlu dicetakkan juga, perlu waktu juga gitu ya. Tetapi kalau ISBN kan nggak perlu cetak sehingga tinggal diunggah saja di eh, yang ada gitu ya, repository yang ada sehingga kita bisa masukkan ke situ. Itu dimungkinkan juga ya, tetapi memang ada masanya juga, nggak semuanya bisa oke. Nah, itu gambarannya seperti itu kalau untuk penerbitan atau ISBN. Jadi memang mungkin kalau saya merasa saya dimudahkan ya karena di univ saya ada bagiannya. Kalau udah jadi tinggal tolong ya Pak, ini saya udah jadi bukunya, silakan diuruskan ISBN-nya atau ISBN-nya gitu ya. Nah, terbantu ya, sangat terbantu karena memang diberi edukasi gimana ngurusnya bisa sendiri juga. Tetapi kalau ada tenaga yang bisa membantu itu akan sangat menolong ya kita bisa menyelesaikan buku kita begitu. Kemudian juga tadi saya sampaikan bahwa saya menggunakan dua ini ya, baik itu ISBN dan juga ada standar Perpusnas itu. Jadi harus terbit secara umum dan luas, bukan yang terbatas. Jadi ini akan direview oleh penerbitnya sendiri ya. Apakah betul bahwa ini aksesnya bisa nasional atau hanya sebenarnya dari rumah sendiri. Jadi ada pola begitu. Jadi harus memang harapannya adalah ini diterima oleh siapa dulu itu yang dapat. Nah, demikian juga dengan yang pola-pola ketika udah jadi buku. Bagaimana kemudian dipasarnya di mana? Apakah ke bookstore misalkan, ataukah mau model online? Nah, ini yang perlu untuk dipolakan mana yang lebih lebih tepat ya buat kita. Apakah jelek kalau menggunakan ISBN? Ya enggak juga. Cuma memang kita harus lihat siapa yang akan akses, siapa yang akan melihat. Jadi pasar kita untuk bisa menilai. Kira-kira kalau ISBN itu harus harus seperti gimana? Nah, itu yang seringkali terjadi. Maka saya bikin dua ya, bahwa saya suka lolos di ISBN dan juga di Perpusnas ini. Ya, juga kemudian ada website yang untuk menaruh linknya. Nah, ini juga penting kalau kita punya lembaga, gimana lembaga bisa mengakomodasi hasil karya kita. Nah, biasanya kalau sudah punya seperti ini, kita mau masukkan ke Java, tinggal pindah aja selesai. Nggak ada ribet-ribet yang muncul. Nah, itu mestinya bisa menggerakkan kita ya untuk bagaimana cara membuat buku dengan mudah, tetapi tidak meninggalkan pola yang ada. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya. Ini adalah langkah-langkah menyusun modul. Ini ke kontennya ya. Kontennya yang pertama adalah plan dulu. Nah, tadi sudah ini menurut Jones tahun 1981 dinyatakan bahwa kalau mau membuat buku ajar harus ada perencanaan dulu. Maka tadi saya katakan bahwa ada RPS-nya dulu yang sudah diisi detail. Nah, kalau RPS-nya sudah termasuk sampai ke subbabnya apa masing-masing, karena udah pengalaman di rumah sakit ya mestinya buat modul. Nah, dengan pengalaman yang ada itu misalkan taruh, oh iya ini ada perencanaan bahwa oh kita mau mengangkat akuntansi rumah sakit misalkan gitu ya. Ya udah bagaimana membuat itu di RPS-nya. Sehingga RPS-nya itu bisa jadi. Nah, kalau sudah baru kemudian gather data. Nah, data ini beragam ya, maksudnya adalah referensinya,
sumber kalau kita mau menjelaskan teori juga sumbernya dari mana. Kalau kita mau mencari kasus seperti apa. Kalau kita membuat fenomena praktik apa kita bisa jelaskan juga. Atau kita mau membuat contoh-contoh soalnya. Nah, itu membutuhkan gather data atau pengumpulan data. Gimana sumbernya kita harus juga pikirkan ya kalau gimana caranya mendapatkan data untuk teori, gimana caranya mendapatkan data untuk fenomena praktisnya. Oh ya udah kita ke perusahaan, oh kita ke kalau saya perbankan ke OJK atau nggak perlu ke sana tapi semua searching bisa menekankan apanya yang akan kita searching, apa yang kita cari di situ apanya yang relevan. Nah itu menjadi penting untuk eh, dikelola di situ ya. Nah, kemudian ini Bright ya, sorry ya. Ini salah tulis ya. Bukan Bright, tapi Bright ya. Menulis. Nah, kalau sudah dapat data, nah, ketika mengumpulkan data ini memang tidak harus sampai lengkap dulu semuanya baru kita tulis ya. Bisa misalkan bab satu kita mau selesaikan hari ini misalkan. Kita udah kumpulkan data yang kita ambil ya. Silakan langsung di-write dulu, ditulis dulu. Karena kadang-kadang kalau kita udah kumpulkan tulis hilang. Kemarin tuh apa ya? Kemarin tuh mau startnya dari mana ya? Itu jadi hilang gitu ya. Kalau pengalaman saya ya Gator itu dapat satu bab saya tulis dulu. Kemudian nanti berikutnya lagi gathering data lagi, dapat lagi tulis lagi, write lagi gitu. Sehingga sampai kemudian selesai gitu. Kalau sudah selesai sampai penuh, misalkan saya buatnya adalah 10 bab gitu ya, atau 15 bab gitu. Kalau ini sudah penuh semuanya terisi, nah saya harus mulai membaca satu satu persatu dulu. Karena seringkali gini, kita kan dapat nulis gitu ya, tetapi seringkali typo. Nah, buku yang typonya banyak itu sudah membuat orang tidak mood lagi untuk membaca. Kalau sampai ada typo masih juga bisa dipublish, itu sudah menimbulkan kualitasnya dipertanyakan. Maka harus mereflek dan juga merevisi. Nah, refleks ini juga kadang-kadang membutuhkan waktu untuk memperbaiki lagi. Ya, ketika udah merefleks membuat buku, ada peraturan baru lagi yang muncul. Waduh, ada pola yang harus kita adopsi lagi dari peraturan baru ini. Itu refleksi yang kita lakukan. Atau juga refleks itu kita bisa melakukan proses apa namanya konsistensi antar bab satu dengan bab yang berikutnya. Itu kita melakukan refleksi. Nanti kita akan eh, tahap demi tahap ya. Kemudian kita revisi, baru kemudian kita submit ke penerbit ya untuk bisa diterbitkan. Nah, penerbit pun juga bisa menolak ya. Jadi memang sebelum ke penerbit kita harus benar-benar yakin bahwa buku kita itu sudah berkualitas gitu. Kalau menurut Tomkins tahun 1990 ya, ada pre-writing. Ya, jadi tadi sama sebenarnya ya. Ini adalah kayak membuat planningnya dulu, membuat RPS-nya dulu, membuat silabusnya dulu, membuat rancangannya dulu, kerangkanya dulu gitu ya. Itu di pre-writing. Kemudian nah, itu termasuk dalamnya adalah mencari data. Ya, jadi tahapan yang dibuat oleh si Jones tadi ya. Kemudian kita membuat drafting. Nah, kalau sudah ada bahan-bahan, kita membuat draftingnya di sini. Udah mulai dibikin gimana bikin kalimat awalnya, gimana kemudian bisa menyusun dengan baik di situ, bagaimana per subbabnya kita bisa isi, kemudian runtut satu sama lain begitu ya. Nah, kemudian kalau sudah jadi sama ya seperti yang dibuat oleh Jones ya, harus ada revisi dulu konsistensinya, penulisannya, kemudian mungkin nggak ada perbaikan yang baru lagi karena aturan tadi sama ya. Kalau editor adalah bisa ke formatnya sesuai tidak buku hasil yang seharusnya. Baru kemudian kalau sudah yakin, kalau saya sudah serahkan kepada penerbitan atau kepada bagian penerbitan di tempat kami untuk editing ini karena mereka yang lebih mampu, termasuk di dalam memperbaiki warna dari masing-masing bab, masing-masing halaman. Itu juga saya serahkan kepada si editing. Kalau sudah siap, baru kemudian editing akan mengirim ke publishing. Biasanya kalau pengalaman saya adalah begitu editing itu saya dikasih lagi. Bu, ini loh sudah saya perbaiki, silakan Ibu baca dulu ya, Ibu perbaiki dulu ya, Ibu cek dulu ya. Kalau sudah oke, baru kemudian akan dikirim ke publishing.
Nah, itu tahapannya. Oke, kita coba buka one by one ya. Apa sih yang perlu ada di pre-writing ini, drafting ini seperti apa gitu ya. Nah, ini pre-writing itu apa? Menentukan membatasi topik. Karena kadang-kadang sama kita disampaikan oleh Bu Yana tadi. Kemana-mana gitu jadinya ya. Sama dengan yang tadi disampaikan oleh Wakil Ketua tadi ya, dari ISMA. Kok bisa lari kemana-mana nih? Saya mau bikin apa gitu ya. Nah, makanya saya katakan bahwa pra penulisan ini kita harus memperbaiki kerangkanya kita dulu kita siapkan. Termasuk merumuskan tujuannya apa, bentuknya seperti apa, tulisannya, menentukan membacanya siapa juga. Meskipun sebenarnya sudah, kalau kita udah punya buku itu kan kita udah tahu biasanya siapa pembacanya. Siapa sih yang menjadi target yang akan kita jadikan apa ya, sumber yang akan membaca buku kita siapa. Tuh. Kemudian juga memilih bahan. Nah, bahan juga kita harus update ya. Jadi harus up to date mestinya. Maka bahannya yang seperti apa ya kita akan up to date. Termasuk tadi bagaimana caranya menampilkan fenomena-fenomena praktis yang ada, menampilkan rumus-rumus yang dibutuhkan. Nah, ini sudah kita pilih manakah yang lebih sesuai. Nah, ini butuh waktu yang cukup panjang sebenarnya ya. Tapi tadi saya bahwa oke lah kalau satu bab selesai terkumpul banyak ya kita buat aja gitu. Juga kemudian idenya disinkronkan. Subbab satu apa, subbab dua apa, subbab tiga apa itu sudah kita sinkronkan dari awal. Nah kalau sudah terkumpul kita siap membuat draftingnya ya kemudian kita buat draftingnya. Jadi dari masing-masing subbab kita mulai mengembangkan ide-ide kita dengan tulisan-tulisan yang menunjang apa yang akan kita sampaikan. Kemudian juga membiarkan hal-hal yang mekanik juga. Artinya kalau sampai di sini adalah kita ketik dulu. Ya, ide kita mengenai apa kita ketik dulu karena nanti ada masa di revising ya. Kita harus merevisi lagi, melihat sinkronisasi antara satu bab dengan bab yang lainnya. Kita bisa isi di situ dengan lebih detail lagi. Sehingga harapannya adalah dengan kita membuat penuangan, karena kadang-kadang gini, kalau kita tidak ketik dulu apa yang kita pikirkan, itu bisa hilang. Meskipun sudah ada subbab di dalam pre-writing tadi. Nah, kalau sudah ada subbab kan saya membantu tadi. Tapi ketika menerjemahkan ke dalam kalimat-kalimat itu juga kadang-kadang ada yang loose, ada yang hilang gitu. Maka sebaiknya kalau kita udah punya gagasan, punya pemikiran apa subbabnya dan kita udah punya kalimat apa yang kita isikan, ya langsung kita ketik dulu aja. Ya, jadi kalau misalkan salah nanti akan ketahuan kalau udah melakukan revisi akan bisa ketahuan oh ada yang nggak nyambung. Oh salah tempat, artinya tempat yang mana yang lebih cocok untuk kalimat ini atau untuk sebab ini begitu ya. Nah nggak apa-apa tulis dulu aja. Ada waktu untuk bisa mengecek di situ. Oke, kemudian revisi nah ini mulai kita cek semuanya. Ya kita tinjau tulisan kita isinya seperti mengurangi kah, dihilangkan kah, bisa lakukan seperti ini. Karena tadi kan dari proses di sini, yang kita hanya membiarkan menulis dulu aja apa yang kita ingat, kita tulis, apa yang kita dapatkan dari bahan kita rancang dulu di situ. Nah, baru kemudian kita tata. Inilah masuk yang penataan tersebut. Ya, kita tata seperti apa polanya, bisa kita tata lagi, kita ulang lagi, kita atur biar sistematis di situ. Ya, Izin, jadi Prof. memang ya. Mohon maaf, Prof, waktunya Oke, tersisa 4 menit lagi. oke, Izin. baik-baik. Ya, makasih. Silakan. Ya, kemudian editing, penyuntingan itu juga bagaimana kita bisa membuat kalimatnya, ejaannya, pilihan katanya, typonya gitu ya, dan formatnya. Maka tadi kalau saya akan saya serahkan kepada bagian teman saya sendiri yang ngoreksi ini gitu ya. Oke, nah bagaimana kemudian yang baik itu seperti apa bukunya? Menurut Darmiati tahun 2003 itu akurat tentunya. Ya tadi saya katakan tadi bahwa eh, harus up to date tentunya dan harus ada dasar yang jelas. Kita mau bicara masalah teori ya jangan katanya di yang lain. Cari yang teori yang paling awal siapa yang membuat teorinya. Kita sampaikan di situ. Siapa pakarnya kita buat di situ. Kemudian apakah sesuai tadi kan lihat kompetensi tahapannya tadi ya bahwa dari bab satu itu apa, bab 2 itu apa, bab 3 itu apa dan kontennya sama apa tidak. Sampai kemudian ke komunikatifan tadi lo eye catching-nya enggak, bukunya bisa dibaca dengan baik apa enggak, bisa membuat kita termotivasi untuk membaca lagi apa tidak gitu ya. Itu adalah di komunikatifan di situ. Kemudian formatnya ya, ini sudah
kita jelaskan sih, cuma ini saya perkuat aja. Jadi ada pendahuluan, ada kerangka isi, tujuan, deskripsi, relevansi, bahkan mungkin juga katakan juga boleh di situ. Terus bagian isinya lebih ke tadi ya ada teorinya, ada konsepnya, ada kasusnya, ada fenomena praktisnya, ada ilustrasinya, ada gambarnya, grafiknya, penjelasan konsepnya dan sebagainya. Latihan bahkan sampai ke kemudian penjelasan dari latihan itu. Kemudian baru ke bagian penunjang adalah daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang harus kita lengkapi di situ. Untuk menunjukkan bahwa ini loh valid, ini datanya ada, pernyataan itu ada sumbernya yang kita bisa pakai. Nah, ini mungkin tepat 4 menit ya. Jadi ini adalah gambaran buku-buku saya aja yang sudah saya buat juga. Baik, terima kasih. Saya kembalikan waktunya kepada Bu Yana. Terima kasih. Terima kasih banyak, Prof. Luar biasa materinya, sangat komplit dan kita jadi semakin paham ini ya Bapak Ibu tentang buku ajar ini sangat detail materinya, Prof. Sangat komplit. Baik, mungkin terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya mungkin kepada Bapak Ibu peserta saya persilahkan yang ingin mengajukan pertanyaan silakan bisa diketik di kolom chat dengan menyebutkan nama, juga institusi, atau juga silakan jika ingin bertanya langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Bapak Ibu, saya persilahkan. Izin Prof mungkin sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Izin mungkin saya ini Prof J, saya awalin J Prof untuk ingin bertanya dahulu nih Prof. Ya, silakan Bu Yana. Tadi itu sudah lengkap sekali dan memang tahapan untuk membuat buku ajar ya tentu saja banyak begitu aja Prof persiapannya karena memang harapannya buku ajar yang dibuat ini memang bisa diterima oleh penerbit. Jadi sangat detail tapi saya sebenarnya percaya jika kita sudah membiasakan mungkin akan menjadi hal yang tidak sulit tentu saja. Izin Prof, saat ini kan perkembangannya itu banyak perkembangan ini Prof, mungkin platform gitu Prof, apakah ada J Prof kalau terkait buku ajar ini, apakah ada rekomendasi platform atau alat begitu atau tools untuk menulis buku ajar yang berbasis digital begitu Prof izin, apakah mohon mungkin Prof bisa memberikan pencerahan begitu kepada kami, barangkali mungkin menjadi solusi yang memudahkan pekerjaan begitu Prof izin apakah ada nggih Prof saat ini izin Prof. Ya, baik. Pertanyaan yang bagus, Bu Yana ya. Kalau saya menggunakan ya knowledge itu, Bu. Jadi sebenarnya toolnya tool yang sangat umum ya. Jadi kan kita dibantu untuk pengelompokan materi-materinya sih. Jadi dengan saya lupa namanya ya. Kalau saya katakan knowledge lupa. Itu Knowledge. juga ya yang polanya kemudian kita kelompokkan dari dasar itu kita sudah mendapatkan submateri. Tapi kalau apa namanya? Ini lebih ke pengelompokan materi-materi saja sih kalau karena kan kontennya benar-benar kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan dari materi yang kita berikan dalam pengajaran. Kalau pakai yang aduh namanya saya kalau lupa nyelip apa gitu ya. Kita bisa kelompokkan itu aja hanya untuk pengelompokan materi-materi yang relevan dengan yang kita butuhkan. Jadi kayak kita punya rumahnya untuk menaruh eh, referensi yang akan kita gunakan. Sama seperti kalau kita mau mencari apa namanya state of the art-nya. Nah, kita bisa temukan dari situ. Itu mungkin Bu Yana. Baik, jadi sebenarnya tools juga sudah tersedia ya Prof. Berarti Ya, tinggal kita ini prakteknya. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang punya pengalaman barangkali menemui kendala dalam menulis buku ajar atau mungkin ada yang punya draft begitu Bapak Ibu silakan ingin di-sharing ke Prof begitu ya Prof mungkin gimana agar
bisa terselesaikan gitu draftnya. Silakan Bapak Ibu, mungkin yang ingin bertanya. Ya, saya izin nanya Bu Yana. J, monggo, monggo Pak Yanuar, silakan. Ya, terima kasih Prof. Teresia. Ini tadi saya alhamdulillah ngikutin dari awal sampai sesi yang terakhir ini. Nah, ini alhamdulillah ditunggu-tunggu akhirnya masuk sesi diskusi. Dan ternyata mampu merangkum apa ya, barangkali tentang cerita-cerita atau referensi-referensi tentang apa sih bedanya buku referensi, buku ajar, modul, praktikum ya. Tadi Prof. ini sudah disampaikan. Nah, mungkin pertanyaan saya gini, Prof. Ini kan memang sebelumnya saya pengalaman nulis buku itu kan selalu kolaborasi gitu ya, Prof. Kadang Ya. ada satu buku itu 2 orang, atau bahkan yang terakhir saya diajak itu sampai 12-13 orang gitu nggih, untuk apa istilahnya itu bersama gitu. Nah, ini saya sedang dalam proses memang sendirian nih Prof, nulis satu buku. Nah, kemudian saya sebetulnya itu masih agak galau ini terkait dengan perbedaan antara buku referensi dan juga buku ajar. Karena sambil saya ngetik gitu kan, akhirnya tuh kiblatnya kok malah jadi ke buku ajar gitu kan. Terus kemudian kok saya ngetik lagi, nyambung lagi ke bab selanjutnya, loh kok malah jadi buku referensi gitu. Yang artinya itu saya menganggap, wah tulisan saya ini bisa jadi arahnya bisa jadi buku ajar, bisa jadi buku referensi begitu. Nah, tapi tadi sudah agak sudah tercerahkan dengan materinya Prof. Teresia tadi terkait dengan eh, apa itu perbedaannya. Tapi barangkali bisa ditarik benang merah lagi, Prof. Sebetulnya perbedaan utamanya di mana sih? Begitu. Karena kan sebetulnya kan asupan-asupan yang kita tuliskan di buku ajar itu kan juga bisa dipakai juga nih untuk referensi, baik itu oleh praktisi, baik itu oleh peneliti atau yang lainnya begitu nggak? Itu yang pertama pertanyaan saya. Jadi sebetulnya apa sih perbedaan ini dari buku referensi dan buku ajar? Nah, kemudian pertanyaan kedua tuh ini Prof. Saya kok agak lama dalam ngatur cover ya Prof ya. Tadi kan Ya. di slide yang terakhir itu kan banyak desain-desain cover dan segala macam. Sebetulnya muatan apa sih yang perlu di setting lah di situ, yang perlu masuk. Karena dari pengalaman yang sudah eh, sedikit saya nerbitkan buku itu, saya tuh sering nggak cocok nih dengan desainnya dari para penerbit ini dalam membuat cover gitu. Jadi saya tuh selalu sering minta revisi itu berkali-kali terkait dengan cover ini. Nah, sebetulnya ada muatan penting nggak yang perlu kita masukkan ke dalam cover buku kita itu? Itu pertanyaan kedua. Matur nuwun. Ya, ya makasih Pak Yanuar. Ada 2 pertanyaan ya. Oke, yang pertama terkait dengan apa sih bedanya antara buku referensi dengan buku gitu. Nah, kalau dari sisi ini saya tayangkan lagi aja ya biar lebih jelas ya. Contohnya juga. J, monggo Prof. Ya, kalau lihat dari sini, nah kita bisa melihat polanya Pak, sumber dasarnya awal yang berbeda juga, gitu, sangat berbeda. Kalau buku referensi itu kan banyak karena memang kita melakukan penelitian. Memang sih kontennya kalau bicara masalah teori, bisa masalah konsep itu sama. Tapi, kalau referensi itu muatannya lebih banyak kan hasil-hasil penelitian kita. Jadi kalau menuliskan terkait dengan teori kan teori yang relevan yang mendukung apa yang kita teliti. Contoh yang tadi saya sampaikan bahwa saya kan melakukan penelitian whistleblowing system. Nah, teori yang saya pakai di situ adalah teori tentang whistleblowing system. Gitu. Kemudian yang akan saya masukkan banyak adalah hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti apa yang mendukung penelitian saya. Jadi sangat apa ya rasanya sangat kelihatan banget ini adalah hasil penelitian yang kita gitu. Ke sana sih lebih ke arah sana. Jadi ada atau kalau nggak harus penelitian juga ya, atau lebih ke konsep kita melakukan literatur review, kemudian kita bikin suatu apa istilahnya ya, kalau gagasan. Nah, gagasan kita bikin seperti itu, tapi itu hasil dari konsep-konsep yang kita dapatkan karena nggak selalu harus penelitian sih memang, tetapi banyaknya adalah penelitian. Jadi mengkombinasikan antara konsep-konsep teori yang kita bikin rangsangan tadi sampai ke pola kemudian penerapannya dalam dalam penelitian. Jadi memang yang sangat membuat beda adalah isi dari buku referensi adalah banyak dari hasil-hasil penelitian yang kita tuangkan di situ. Bahkan kesimpulan hasilnya itu yang bisa kemudian diulang lagi oleh peneliti berikutnya, bisa menambahkan buku itu lagi.
Nah, tetapi kalau buku ajar adalah konsep teori yang sudah dibuktikan dengan praktek-praktek dan contoh-contoh yang ada. Nah, kalau di buku ajar itu kan harus ada contoh kasus, ada contoh soal kalau itu kita dalam bentuk kuan. Kalau di buku referensi kan nggak ada. Yang ada adalah hasil penelitiannya seperti apa. Misalkan taruh hasilnya adalah rumus-rumus, ya kita menyatakan rumus-rumusnya itu saja. Tetapi kalau di dalam buku aja adalah ada latihan-latihan yang kita harus masukkan di situ. Latihan soalnya seperti apa yang harus kita masukkan di situ sehingga bisa jelas begitu. Nah, yang isinya adalah bahwa ini ada contoh latihan, kemudian kita pengerjaannya seperti apa. Kita buat di situ. Atau kalau kita bisa bikin bukunya adalah buku dalam bentuk buku konsep, karena kita nggak harus ngasih dalam bentuk kuan ya, tapi kual ya. Nah, konsepnya itu kasusnya kayak apa? Gitu. Jadi dari sisi dasar yang kita isikan penelitian yang bisa kita lakukan lagi gitu ya, atau kita mengambil dari orang lain seperti apa dan kita padukan dengan punya kita. Tapi kalau dari sisi buku itu adalah dari konsep teori yang dibuktikan adalah kasus, kemudian juga latihan-latihan soal yang ada di situ itu yang sangat membuat beda di situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah, pertanyaan kedua, bagaimana membuat tadi kalau harus membuat warna, membuat tampilan, membuat cover dan sebagainya itu bisa eye-catching gitu. Nah, kalau pengalaman saya adalah saya sendiri yang membuat. Jadi artinya buku ini saya gambarnya mencerminkan apa konten yang mau kita sampaikan kepada pembaca. Cover itu mencerminkan isi sebenarnya. Kalau saya tuh selama ini diskusi dengan teman yang membuatkan itu saya bicara bahwa ini harus ada maknanya ini, harus ada kontennya ini. Nah, dengan kita membuat konsep tentang covernya, itu jadinya adalah tinggal mereka akan ngikutin apa yang kita mau. Gitu, bukan hanya menyerahkan tolong ya, ini dibuatkan covernya. Tapi kita yang punya konsep. Jadi saya punya konsep bahwa saya punya isi bab 1, bab 2, bab 3 yang menonjol dalam misalkan bab 3, bab 4, bab 5 misalkan atau bab 10 misalkan. Nah, saya mau tampilkan itu di dalam cover saya. Sehingga mereka kemudian membantu kita bisa dibantu oleh mereka, oh, maunya Bu Tere seperti ini. Apakah buat demikian, Bu? Gitu. Kita juga turun langsung kalau saya sih turun langsung ke teman-teman ya bahwa kayak gini gambarnya lebih cocok begini loh, lebih cocok begini loh gitu. Itu sih kemudian kalau dalamnya, nah mungkin hanya ke warna, mungkin hanya ke tampilan tata letaknya saja, tapi kan kita juga pembaca ya sebenarnya. Kita baca dulu, oh baca ini dengan membuat begini lebih lebih enak enggak ya? Nah maka kita juga selain kita menulis itu juga mereview sendiri punya kita. Itu membantu kita untuk uh, apa ya? Begitu sih mungkin Pak Yanuar yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan Pak Yanuar. Ya, terima kasih, Prof. Izin nanya sedikit lagi boleh ya, Prof ya? Boleh, monggo silakan. Ya, ya. Terkait tadi adanya poin evaluasi. Nah, itu poin evaluasi ini kan barangkali yang lebih cocok itu kan ketika dibuat setiap bab ya, ketika ini adalah buku ajar kiblatnya ini. Nah, ada ketentuan khusus nggak untuk bagian evaluasi itu? Misalnya apakah harus soal bentuk kasus, kah, esai, kah, pilihan ganda, kah, atau apapun itu barangkali? Mohon Hmm, masukannya, Prof. ya, nggak ada sih hal yang, tapi kan kita harus merelevansikan antara apa yang kita sampaikan dengan apa yang menyertai. Nah, kalau ini lebih ke umum ya, secara umum ya. Kalau kita, contohnya kan saya membuat akun lanjutan. Nah, itu kan intinya sudah ada gambaran buku yang seharusnya saya arah ke sana tuh apa ya? Oh iya, bicara tentang firma. Firma itu apa? Nah, biar mereka jelas, maka harus bikin kasus agar mereka bisa mengerti. Tapi ketika saya membuat bukunya itu adalah buku terkait dengan akuntansi perbankan, nah, saya akan membuatnya contoh kasusnya, oke, mereka harus bisa tahu menghitung tingkat kesehatan bank. Nah, itu kan sangat relevan dengan pola kita membuat RPS tadi. Membuat kerancangan penelitian kita dulu. Rancangannya kayak apa? Sehingga kita bisa tahu bahwa saya harus punya, tadi kan saya katakan bahwa ada taksonomi Bloom. Nah, itu yang kita pakai sebagai dasar untuk menyampaikan bahwa, oh, ini harusnya mereka mampu, kalau mampu mempraktekkan, kan harus mereka bisa membuat soalnya, bisa menyiapkan soalnya. Atau kalau mereka mampu memahami
Oh, berarti kita hanya bikin definisinya aja. Mampu membanding membuat kasus ya, mampu membandingkan oh kita harus kasus. Nah, maka kan sesuaikannya dengan taksonomi BEM yang kita pilih. Sehingga tujuan tadi mahasiswa harus bisa apa? Objeknya apa? Itu akan kita wujudkan dalam isi dari tema buku yang akan kita buat di situ. Mungkin begitu, Pak Yanuar. Izin Pak Yanuar, apakah sampun terjawab? Sampun clear, matur nuwun, Prof. Teresia Ini dan Diana. ya, Yeay. Terima kasih Prof. Aduh ini sebenarnya menarik sekali nih Prof. Sampai bingung ini. Aduh ini menarik sekali dan sebenarnya penasaran nih, ingin mencoba nih Prof. Kalau saya sendiri sih memang kalau pengalaman buku ajar masih on proses Prof. Semoga nanti bisa bisa menghasilkan buku ajar juga. oke Izin. Bu. Hanya Hmm, butuh waktu, Bu. Iya Butuh waktu betul. yang cukup konsen untuk membuat itu ya. Betul, betul, betul. Kalau Tapi pengalaman saya biasanya keluar, Bu. Jadi memang mencari tempat yang nyaman dari pagi sampai malam untuk mengerjakan itu. iya Satu betul, waktu. betul, betul. Tapi mungkin kalau kolaborasi itu juga bisa menjadi solusi atau Betul, bagaimana betul, deh betul. Ya, kira-kira kalau ya. artinya Karena menjadi energi penyemangat juga ya, dan juga memudahkan untuk kita bisa selesai juga. iya, iya betul. Jadi bisa Ya. kalau mentok ada teman yang mungkin Betul, bisa. betul, betul. Ada diskusi juga. Jadi ada diskusi untuk bagusnya diisi yang juga ada teman yang mereview satu sama lain sih kalau ada kolaborasi gitu. Iya, iya betul, betul. Baik, ini mungkin sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu yang lain, Prof izin. Kan saat ini memang trennya itu Prof e-book begitu ya Prof, Ya, trennya nih saat ini sesuai perkembangan. Izin mohon pandangan Prof nih kalau bagaimana kira-kira e-book dalam konteks buku ajar ini. Itu seperti apa kira-kira Prof? Mohon izin Prof, pencerahannya Prof. ya. Kalau ebook saya kebetulan bikin ebooknya tuh referensi ya Bu. Buku referensi saya bikin ebook ya. Sebenarnya lebih ke si pengguna sih ya Bu, dan juga apa namanya kebutuhan kita untuk memegang buku itu kan coret-coret juga yang dipakai oleh mahasiswa juga ya. Tapi kita lihat mahasiswa sekarang juga juga bisa ketika saya mengajar ada e-book juga. Mereka malah membutuhkannya, Bu, kenapa nggak ada buku yang teksnya aja? Karena kami harus mencoret-coret di situ gitu. Jadi kalau secara kan kita menyenangkan pembaca, memang kalau kita menggunakan buku yang manual kan ada biaya juga yang lebih tinggi. Tetapi daya sampainya ke mahasiswa, siswa kemudian jadi tidak pusing juga membaca, menggeser-geser gitu ya. Dan juga mereka kemudian bisa, kalau yang saya alami benar adalah mereka minta coret-coret. Wah, mending langsung bawa di bukunya Bu, saya bisa belajar langsung saya coret di situ, saya tulis di situ gitu. Itu pengalamannya. Kalau dari sisi kebermanfaatannya ya. Tapi secara isi konten kan sebenarnya tidak berbeda ya, cuma secara biaya yang berbeda kan. Lebih cepat dengan e-book memang gitu ya, lebih ringan dengan e-book juga. Tapi kalau ada yang hard memang kembali tadi ya kebutuhannya di mana sih letaknya. Kalau kita mau mengurus ke Perpusnas memang harus ada yang bukan e-book tapi yang manual itu harus ada. Kalau kita mau ke penerbit juga mereka mensyaratkan harus ada yang manual. Tapi sekarang sukanya adalah yang manual yang tentunya akan bisa mereka pajangkan. Tapi memang perkembangan terbaru adalah e-book itu menjadi solusi sih Bu untuk bisa menjangkau banyak pelanggan, banyak yang mau membaca buku kita. Jadi plus minus ya, nggak selalu tergantung pada tujuan yang akan kita sasar kalau sebenarnya apakah e-book ataukah itu kita harus menggunakan yang manual gitu. Itu mungkin Bu Yana. Inji Prof, betul. Memang kalau ada masing-masing ada kurang dan lebihnya tadi plus minus ya Prof. Kalau Ya. ebook misalnya kita ingin berkreasi di full color begitu, mungkin bisa terlihat lebih menarik. Kalau misalnya di hard itu apakah mungkin biayanya apakah lebih mahal gitu ya Prof? Seandainya kan tadi apa namanya ilustrasi, gambar itu juga menjadi salah satu
salah satu yang bisa menarik begitu nggih Prof. Kalau misalnya di hard, apakah ada apa namanya, ada konsekuensi pembiayaan yang lebih atau seperti apa nggih Prof? Jika kalau di ibu kan otomatis kalau full color mau berkreasi di ilustrasi gambar bisa lebih maksimal dan lebih terlihat begitu nggih Prof. Izin Prof, kira-kira Prof. Iya Bu, kalau di memang lebih lebih besar biayanya sih. Ya pengalaman saya juga demikian. Selalu ditanya oleh penerbit ya, ini mau apa Bu? Mau ebook atau mau cetak manual gitu. Kalau manual begitu warnanya lebih dari 3 warna, harganya akan lebih mahal memang. Memang itu sih, tapi memang tampilannya lebih bagus dan kita punya punya dasar juga ya untuk kita pegang juga gitu. Karena biasanya kalau saya bikin itu, saya akan minta cetak minimal buat saya sendiri itu 5. Kalau saya punya tim ya saya akan minta tim saya berapa orang, saya kalikan 5. Karena buat cadangan kalau banyak hal ya Bu, kayak untuk akre kan juga kepake, untuk kita pajangkan kalau ketemu sama penerbit, atau kita kalau punya teman, kita mau ngobrol dengan teman, itu juga bisa kita bawa. Atau lah, memang plus minusnya ya kalau secara ebook itu ya jangan sangat mudahnya langsung kita bisa oke, di link ini ya silakan dibuka gitu ya. Jadi tidak ada ini ya kan, kalau biayanya pasti akan lebih mahal kalau kita punya bekalarnya. Itu mungkin Bu Yana. J, Prof. Terima kasih. Izin Prof, ini ada satu pertanyaan dari Pak Tommy Bermana, Prof, melalui chat, kolom chat. Izin bertanya, Prof, kalau buku ajar itu berapa royalti untuk penulis? Kadang kita udah capek-capek, ternyata dibajak atau di PDF-kan, terus disebarkan luas. Nah, gimana nih, Prof? Eh, menurut Prof, lalu apakah boleh kalau em, merangkum beberapa buku dan jurnal penelitian, kemudian menjadi satu bahan ajar? Izin Prof, mohon tanggapannya Prof dari Pak Tommy Bermana. Oke, baik untuk Pak Tommy, pertanyaannya yang bagus dan lengkap ya. Yang pertama, berapa sih royaltinya? Memang tidak besar, Pak. Tergantung pada besar. Seingat saya 15 sampai 25% dari total yang ada ya, yang didapatkan gitu. Nah, eh saya jarang mendengar sih ya. Jadi kalau ada pola seperti itu tergantung pada besaran penjualan juga ya, kemudian dapat royaltinya. Kalau saya pokoknya adalah semakin dikenal dengan buku yang kita punya gitu aja sih. Berarti juga cukup bisa membantu kita untuk hidup juga ya, menambahkan itu juga. Itu yang kedua, memang kalau dibajak ya ya itu konsekuensi ya. Tapi kan sekarang sudah ada pola yang juga dibajak untuk apa? eh Kalau tergantung tujuannya ya Pak ya, kalau dibajak emang salah ya. Tapi kan apa istilahnya? Kalau kemudian orang lain membuat lagi kan juga pasarnya juga tergantung pada kita mampu berrelasi ya. Kalau buku kan membajak buku ini menjadi terkenal gitu ya. Sekarang tidaklah seramai yang dulu sih Pak. Jadi kalau dibajak pun kan lebih bisa berkembang juga karena ada saringan ya, itu harus harus anti plagiarisme, harus lolos. Kalau itu yang normal yang seharusnya loh ya. Jadi sebenarnya udah aman sih buat kita kalau sampai dibaca. Tapi kan yang kita dapatkan adalah saya dikenal karena buku saya. Saya dikenal dipakai karena kemudian direferensi buku saya sehingga bisa untuk kenaikan java kita juga, bisa untuk mensupport produk juga. Itu akan lebih manfaatnya lebih tinggi di situ sih daripada sekedar memikirkan bahwa akan dibajak orang, karena pembajakan juga sudah ada aturannya gitu ya. Tapi kan manfaat kita adalah semakin banyak dibaca orang, semakin banyak kita dikenal, semakin banyak kita memberikan manfaat buat orang lain dan juga buat prodi kita, buat kampus kita. Itu juga menambah tambahan apa kontribusi kita buat buat penilaian kualitas lembaga kita gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kalau misalnya merangkum beberapa buku dan jurnal penelitian kemudian menjadi satu bahan ajar? Nah, kita akan lihat dulu mata kuliahnya apa, mata pelajarannya apa, atau dari bagian buku ini kita mau ajarkan apa. Contoh, kalau kita mengajar seminar akuntansi misalnya. Nah, maksudnya kan kita mau nggak mau kan merangkum dari beberapa bahan tentang metode penelitian misalkan, tapi kita padukan juga dengan beberapa penelitian juga. Nah, maka kalau memang ada tadi kembali taksonomi belum ya,
Tujuannya apa? Membuat mahasiswa bisa membuat proposal. So, kita harus membuat buku ajar yang memang bagaimana mereka bisa membuat proposal. Dari mulai misalkan bagaimana merancang latar belakang, merancang ini. Kan kita bisa bikin bukunya. Kemudian bagaimana latar belakang itu kan kita akan mengambil dari beberapa buku lain yang mendefinisikan apa sih itu latar belakangnya. Ya, tetap kita akan mengambil sumber dari banyak banyak buku, tetapi sumber ini harus kita tadi ya paraphrase lagi ya, jangan sampai ini akan menjadi isinya dengan buku yang lain. Tetap kan kalau kita bikin apapun, buku kita pun kan juga ada sumbernya dari yang lain. Kayak misalkan bikin teori nih. Saya menerangkan AKL, oh ada teori agensi, oh ada standar akuntansi, kan kita akan ngambil. Nah, kemudian ketika saya mengajar seminar kan tadi, oh iya harus bicara masalah latar belakang, bicara masalah referensi, bisa masalah perumusan masalah. Nah, itu kan saya juga harus mengambil definisi apa sih perumusan masalah, kan ambil di buku yang lain. Nah, misalkan taruh oh buku yang kita pakai sekarang itu ada kuan dan kual. Oke, kalau olah data pakai Gujarati, misalkan yang kuan. Nah, saya juga ambil Gujarati. Kita kumpulkan di situ. Nah, kita bikin buku ajar. Tidak apa-apa. Kemudian kalau bicara masalah bagaimana membuat kutipan, oh iya harus ada jurnal yang bisa kita pakai untuk dasar itu. Misalkan seminar kita adalah menceritakan tentang bagaimana membuat mediasi atau moderasi gitu. Nah, kita harus mencari sumber juga tentang bagaimana mediasi moderasi dari jurnal juga. Nah, tidak apa-apa memang seperti itu polanya menuliskan. Nah, kita harus hati-hati dengan cara menulisnya, jangan sampai melebihi similaritas dari yang lain. Begitu mungkin jawaban saya untuk Pak Tommy. Semoga menjawab pertanyaannya. Silakan Pak Tommy. Apakah sudah menjawab, Pak? Terima kasih Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Ya. Baik, terima kasih Pak Tommy. Terima kasih Prof. Eh, Ya, sama-sama. Ya, Pak Tommy. Baiklah, Prof. Izin ini sebenarnya menarik sekali dan luar biasa materinya. Rasanya masih ingin terus diskusi, namun mohon maaf ini waktu juga yang membatasi, Prof. Izin kita sudah sampai di penghujung, Prof. Untuk kegiatan hari ini. Izin mohon berkenan memberikan closing statement, Prof. Teresia. Oke, baik. Makasih Bu Yana. Untuk buku ajar ini, awalilah dengan memperbaiki RPS, kemudian juga luangkan waktu untuk benar-benar membuat buku ajar menjadi lebih lebih berkualitas. Nah, itu aja mungkin. Terima kasih. Jadi terima kasih. Mohon izin mungkin mohon berkenan men-sharing materi, J, Prof. Iya, iya saya sudah sampai ke panitia kok, Bu. Jadi nanti biar Iya. panitia share. Injih, injih. Baik-baik. Ya. Baik, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Prof. Teresia Dwi Astuti atas materi yang luar biasa hari ini dan Bapak Ibu sekalian sedikit note saya, catatan saya dari kegiatan ini sebagai kesimpulan mungkin kesimpulan singkat yaitu di mana penulisan buku ajar ini tentu tadi sudah jelas ya Bapak Ibu, selain dari niat agar kita memulainya, untuk kita memulai juga memang diperlukan dalam beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari format agar bisa diterima oleh penerbit, lalu struktur isi yang sistematis, kemudian gaya penyampaian, bahasa yang komunikatif, dan juga sesuai dengan pemahaman atau kebutuhan dari mahasiswa. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih yang sebesar kepada kami aturkan kepada Prof. Teresia Dwi Astuti dan juga kepada Bapak Ibu seluruh peserta yang sudah berpartisipasi aktif dan sudah hadir dalam kegiatan hari ini. Semoga setelah mengikuti webinar ini, Bapak dan Ibu kita menjadi lebih siap dan percaya diri, termotivasi untuk mulai menyusun buku ajar yang lebih terstruktur dan tentunya berdampak ya Bapak Ibu dalam dunia pendidikan. Baiklah, Bapak Ibu, izinkan sebagai penutup eh, saya ingin berpantun sedikit ini Bapak Ibu, Prof izin. Eh, Menulis buku tak sekedar kata, susun terstruktur penuh makna,
ilmu dibagi untuk semua agar pendidikan semakin bermakna. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sekali lagi saya akhiri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari tutur kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Yana, terima kasih banyak Prof. Tere atas materinya. Materinya ini kita sampai di penghujung acara. Untuk mempersingkat waktu, ini berikutnya adalah sesi dokumentasi. Silakan bagi para peserta yang berkenan untuk on-cam bisa melakukannya untuk sesi dokumentasi. Pak Kurniawan, mohon saya dibantu untuk melakukan dokumentasi. Pak Kurniawan baik, sudah Bu. siap? Ya, monggo silakan. Bisa mungkin sudah dilakukan ya Pak? Berapa halaman? Ada 2 halaman, Bu. Oh, 2, oke. Untuk halaman pertama, saya kasih kode 1, 2, 3. Monggo. Sudah Pak Kurniawan? Sudah, Bu. Oke. Untuk halaman yang kedua, saya mulai. 1, 2, 3. Oke. Terima Sudah, Bu. kasih. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih juga maaf. kepada para peserta atas kehadirannya. Terima kasih kepada panitia atas kerja kerasnya untuk mewujudkan acara ini. Sekali lagi juga saya terima kasih sampaikan kepada Prof. Tere atas materi yang diberikan, kepada Bu Yana sebagai moderator kita hari ini, kepada Pak Yanwar atas sambutan dan pertanyaannya yang sangat saya bilang sangat keren ya, sehingga dapat memeriahkan acara. Terima kasih semuanya. Saya tutup acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.